Nah, pengajar tanah Arab adalah tokoh sentralnya Bang Fandi. Pengajar tanah Yerusalem adalah tokoh sentralnya saya. Siapakah mereka? Kita sebut aja namanya. Pengajar tanah Arab adalah Muhammad. Pengajar tanah Yerusalem adalah Yesus. Dari dua pengajar ini, mereka mengajarkan tentang kebangkitan manusia, tentang setelah manusia bangkit akan hidup di mana, di surga. Lalu setelah mereka Pak Dokter, saya izin luruskan sedikit, habis itu dilanjut. Jadi ada yang berbeda dari diutusnya Nabi Yesus, Nabi Isa alaihissalam, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Perbedaan yang pertama, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu, dia itu di dalam Matius 15:24 hanya diutus untuk Bani Israel saja, hanya untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Sementara baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu dia diutus untuk seluruh umat manusia. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Itu perbedaannya. Silakan dilanjut narasinya, silakan. Oh, angkat telepon dulu beliau, nggak apa-apa. Biarin beliau angkat telepon. Jadi perbedaannya dari semua para nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang paling unggul itu adalah beliau itu diutus untuk seluruh umat manusia. Akhirnya kabur pula doktornya turun, mungkin ada telepon ya teman-teman. Entar dulu Pak Dokter, kita biarkan dulu beliau menelpon. Nanti setelah menelpon baru kita lanjut diskusi. Silakan kalau ada teman-teman Kristen dari Medan, dari Sumatera Utara, silakan naik, kirim permintaan. Kita diskusi santai, ngobrol-ngobrol santai aja kita. Sorry tadi saya mute karena hujan deras di sini. Tiba-tiba berubah lagi cuaca jadi panas mataharinya. Silakan kalau ada teman-teman Kristen dari Sumatera Utara, dari Medan, silakan naik, kita diskusi santainya. Merdiskusi kita Coba jual Yesus kepada saya. Bagaimana caranya teman-teman Kristen itu menjual Yesus? Sampaikan Injil ke seluruh bangsa. Amanat agung. Silakan teman-teman Kristen jual Yesusnya kepada saya, kepada kami umat Islam. Bagaimana caranya teman-teman Kristen itu menjual Yesus? Sambil tap-tap layar teman-teman ya, yang dibawa ya. Jadi saya mau ceritakan sedikit ya. Berbicara Bible, teman-teman Kristen, Bible, kitabnya Kristen, itu ibarat makanan yang diproduksi tahun 2020, tahun 2000, terus masa berlaku masa berlaku makanan itu sampai 2010 saja. Dari tahun 2000 sampai 2010 saja. Apa artinya? Afker. Bible itu sudah afker. Expire, betul, expire. Nah, sementara Tuhan itu sudah memerintahkan seorang nabi untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan firman Allah. Nah, perintah baru yang masuk nih. Tuh, yang masuk perintah baru, bukan lagi yang afkar, gitu loh. Jadi kalau berbicara Bible, teman-teman Kristen misalkan mau jual Bible kepada kami umat Islam dengan tokoh sentralnya yaitu Theos, kalau terjemahan bahasa Indonesianya itu dewa, itu nggak bakalan laku. Karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuat aturan baru. Itulah Al-Quran Nur Karim, kitab penyempurna. Menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan unggulnya dari beberapa kitab Taurat, Zabur, Injil itu yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran, unggulnya adalah Al-Quran itu disiapkan untuk seluruh umat manusia. Seluruhnya, semuanya. Beda dengan Taurat, Zabur, Injil, hanya khusus untuk bangsa tertentu saja. Syukron Kak Ros. Itu loh. Nah, makanya kalau teman-teman Kristen mau menjual Bible kepada kami umat Islam, itu nggak bakalan laku. Nggak bakalan laku karena hukum-hukum yang ada di dalam kitab teman-teman Kristen itu sudah nggak laku, nggak digunakan lagi
di zaman sekarang. Ibarat kita misalkan sudah di zaman Prabowo, tapi teman-teman Kristen itu masih ada di zaman Pak Soeharto. Ketika ada hukum yang melarang di zaman Pak Soeharto itu untuk tidak boleh seperti ini, di zaman Prabowo kalian misalkan membantah atau melanggar aturan yang dibuat oleh Pak Prabowo, otomatis kalian akan kena hukum. Nah, sama juga dengan kitab yang diturunkan oleh Allah dari Taurat, Zabur, Injil. Ketika kalian masih menggunakan kitab yang sudah afkar atau tidak layak pakai itu, tidak layak untuk diimanin, maka percuma hasilnya, akan ditangkap, akan dihukum. Apa hukumannya? Neraka yang kekal. Terus bagaimana caranya supaya kita tidak dihukum sama Tuhan, Bang Fandi? Ya udah, ucapkan 2 kalimat syahadat. Anda akui bahwa Allah itu adalah the only one, satu-satunya Tuhan yang benar, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Tuhan, the last and final prophet, the last and final messenger, penutup para nabi di dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Apa kitabnya, Bang Fandi? Al-Quran Nur Karim. Itu yang paling layak untuk diimani untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jadi nggak bakalan laku kalau teman-teman Kristen itu jual, apalagi misalkan teman-teman Kristen jual Yesus yang bangkit dari kubur itu, alah macam. Nggak bakalan laku sama kami umat Islam. Nggak bakalan laku. Makanya kalau teman-teman Kristen itu mau menjual, jangan jual Yesusnya. Karena kami tahu yang Anda jual itu bukan Yesus asli, tapi Yesus palsu. Gitu loh. Silakan kalau ada teman-teman Kristen, coba typing dulu, Bang, aku Kristen, tolong dinaikkan. Mari kita ngobrol santai, kita diskusi santai. Silakan, saya kasih ruang untuk teman-teman Kristen. Misalkan teman-teman Kristen pengen tahu apa kitab, aduh salah tekan pula. Sorry. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik, silakan kirim permintaan. Yang Muslim standby dulu. Yang Kristen dulu kalau mau belajar nih. Silakan, kami kasih ruang untuk teman-teman Kristen. Sukron Bang Islam tadi ya, sudah lempar-lempar join. Silakan teman-teman Kristen, kita ngobrol santai, diskusi santai aja kita. Jual kepada kami coba. Kayak mana caranya kalian jual Yesus yang imitasi itu, yang palsu itu kepada kami? Silakan. Itulah gunanya Matius 22:37. Pakai akalmu, akal budimu, pakai otakmu. Otak yang dipakai. Silakan teman-teman Kristen yang mau menjual, silakan kirim permintaan. Mau jual Yesusnya atau jual kitabnya, silakan. Kami akan terima jualannya, tapi kita selidiki dulu barangnya bagus nggak nih. Kalau nggak bagus ya nggak usah dipakai. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang mau ngobrol santai, diskusi santai, silakan kirim permintaan. Udah tidak hujan, tadi sore di sini hujan, makanya saya saya share di grupnya Apologet Islam Indonesia. Udah aman kok, udah aman. Tadi hujan deras, makanya saya sempat share juga tadi di grup WhatsApp. Lanjut teman-teman yang Kristen mungkin yang mau naik, silakan. Tap-tap layarnya dikencangkan dulu. Insya Allah kalau kita diskusi santai, ngobrol santai sama teman-teman Kristen, aman akunnya insya Allah. Monggo di share-share, di tap-tap layar teman-teman. Menarik tadi apa yang disampaikan Pak Pendeta Arum. Kita bukan ikut tokohnya. Yang kita pilih itu misalkan ada pilihan yang bangkit atau yang tidak bangkit, bukan tokohnya yang kita lihat kalau umat Islam, karena itu tidak terlalu penting untuk kami. Karena toh juga Yesus itu kan dibangkitkan sama Elohim, sama Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kita lihat ajarannya, apakah ajarannya ini menyertai kita selama-lamanya? Itu yang kita lihat. Jadi bedanya teman-teman ya, Bible teman-teman Kristen dengan Al-Quran Nur Karim itu, Al-Quran itu berbicara tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itulah unggulnya Al-Quran tuh.
Misalkan Bible yang di masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Masuk nggak? Coba teman-teman Kristen jelaskan kepada saya. Ada nggak Bible itu berbicara yang akan datang nanti? Misalkan seperti ilmu pengetahuan yang akan datang. Ada nggak diceritakan dalam Bible? Itu nggak ada. Nggak bakalan teman-teman Kristen dapatkan. Makanya satu-satunya kitab yang paling layak untuk diimani itulah Al-Quran Nur Karim. Dari semua hukum yang diturunkan oleh Allah melalui perantara para nabi, hanya Al-Quran lah yang paling layak untuk teman-teman Kristen. Entah itu apa agamanya, hanya Al-Quran lah yang paling layak untuk kalian imani. Nggak ada yang lain. Oke, sambil tap-tap layar, teman-teman muslim juga dibawa. Cukupkan 30k dulu tap-tap kita. Kalau ada teman-teman Kristen, misalkan yang mau naik, kirim permintaan aja. Biar kita naikkan teman-teman Kristennya. Silakan. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Yang Kristen tapi ya, kawan-kawan muslim izin standby dulu. Biar teman-teman Kristennya bisa naik. Kalau narasumber misalkan ada yang mau naik, silakan. Saya nanti naikkan. Menarik nih tema kita hari ini. Teman-teman Kristen lagi pada mau jualan Yesus. Coba jual Yesus kepada kami. Silakan yang Kristen. Entah itu pastor, romo atau pendeta, silakan. Kalau mau jual Yesus, silakan sama kami. Mohon maaf, akun-akun yang menghujat saya langsung buang aja di tempat sampah ya. Saya tidak simpan. Akun yang menguraikan kebencian atau yang menghujat itu langsung dibuang aja. Nggak bisa disimpan-simpan lama-lama. Ini ada baru satu akun lagi nih yang saya blokir ini karena ngeri, namanya menghujat. Silakan. Ada yang teman-teman Kristen yang mau belajar mungkin? Pastor, romo, pendeta mungkin yang mau jualan Tuhan, silakan. Atau mau jualan Yesus, silakan. Silakan jual Yesusnya kepada kami. Yang Kristen ya, silakan teman-teman Kristen jual Yesusnya kepada kami. Kami terbuka untuk menerima ketika teman-teman Kristen itu memaparkan kepada kami, ini loh Yesus kami. Gini loh dia, gini loh dia, gini. Silakan teman-teman Kristen langsung kirim permintaan. Terus kalian langsung bernarasi, silakan jual Yesus kepada kami, kepada umat Islam. Kali aja bisa lakukan. Ya kan, teman-teman Kristen ketika jualan Yesus itu bisa laku. Itu loh. Silakan. Ayo yang Kristen kami undang, teman-teman Kristen, pastor, romo atau pendeta, silakan kirim permintaan. Ya silakan, kalau ada teman-teman Kristen misalkan yang mau jualan Yesus, silakan. Kami umat Islam menerima teman-teman Kristen. Tapi namanya komal diskusi itu kan tetap kita harus uji. Jualan yang dijual itu apakah enak rasanya, apakah enak untuk dimakan, enak untuk dikonsumsi, tidak membuat sakit. Itu kami umat Islam harus uji jualan teman-teman Kristen itu. Kami tetap akan uji ketika teman-teman Kristen menjual misalkan makanan kepada kami, kami lihat dulu itu makanan apa, bahannya dari apa. Jangan sampai itu membuat saya sakit gara-gara makan itu kan gitu. Sama seperti teman-teman Kristen ketika menjual Yesus atau menjual Bible, kami uji dulu, gitu loh. Ini ajaran keselamatan atau menyesatkan, ajaran penyesatan, gitu loh. Makanya ketika teman-teman Kristen hendak menjual Bible atau Yesusnya, kami uji dulu. Sebagai orang intelektual yang akademis, kami itu menguji dulu apa yang teman-teman Kristen tawarkan kepada kami. Jadi siapapun dia teman-teman ya, mau pastor, romo, pendeta, itu kita akan kasih ruang di Komal ini untuk menjual Yesusnya kepada kami, kepada kita. Kita menunggu teman-teman Kristen yang hendak menjual Yesus, langsung aja naik nanti.
Langsung aja jualan. Mau pastor, romo, atau pendeta, S1 teologi, S2 teologi, S3 teologi, S tomtom, S lilin, S serut, silakan. Kami akan kasih ruang kepada teman-teman Kristen. Silakan. Langsung aja kirim permintaan, teman-teman Kristen boleh naik. Mau itu pastor, romo, atau pendeta. Ya, esteller juga Bang Ronaldo Iskandar. Teman-teman jangan lupa di absen-absen ya. Absen-absen dan share-share. Silakan. Yang teman-teman Kristen kami kasih ruang untuk jualan Yesus, untuk jualan Bible. Silakan. Yang Kristen tapi ya. Yang Kristen dulu yang naik. Silakan. Monggo yang mau jualan Tuhan, yang mau jualan Bible atau mau jualan Yesus silakan. Silakan teman-teman Kristen, kalau mau jualan Yesus kami naikkan. Dari manapun dia silakan. Dari apapun tempatnya silakan. Kalau pendeta SOJ itu kecuali di share baru beliau masuk. Oke, Bang Dul, selamat siang. Bang Dul agamanya apa Bang? Kristen atau Muslim Bang? Oke, izin saya turunkan nggak menjawab. Silakan teman-teman Kristen, kami menerima kok kalau ada teman-teman Kristen yang mau jualan Yesus. Silakan. Kami kasih ruang kepada teman-teman Kristen. Yang mau jualan Yesusnya silakan. Nah, ini ada profesor nih. Nah ini. Halo Pak Edi Badai. Selamat siang Pak Edi, apa kabar Pak Edi Badai? Wah ini kawan saya dulu nih. Gimana jualannya? Udah laku belum? Jualan apa? Jualan Yesus. Nggak jualan Yesus? Agama nggak boleh dijual. Muhammad, Buddha nggak boleh dijual. Musyrik itu. Musyrik itu yang jual. Teman-teman agama. Kristen itu yang jual patung Yesus itu gimana? Semua orang itu juga, semua orang yang beragama tuh bagi saya penjual agama semua. Nah lama jang. Mana ada? Kalau kami ngomong Islam ya nggak enak. Buddha, Hindu, semua kalau sama. kami ada perintah untuk menyampaikan, walaupun satu dalil di dalam Al-Quran itu ada perintah. Ya, itu Kalau kami di dalam kitab kami. sama. Kalau kelas sudah pencerahan sama saya. Sama juga Bible kan ada amanat agung. Sampaikanlah Injil ke seluruh makhluk. Itu sekelas. Kalau saya sudah sufi, nggak perlu gitu. Saya cinta semua yang masih di level. Lu mau sama Oh iya lupa ya. tak dukung. Iya, Pak Edi Badai ini Kristen garis keras beliau ini, ya kan? Oh enggak. Kalau Kristen aliran makrifat. jualan agama sama aja, nggak Kristen nggak Islam. Kita sudah melewati. Kalau lu nanti sudah ketemu Tuhan lu secara bukan agama, lu sudah nggak kayak gini lagi. Lu pasti sama levelnya. Kayak saya dulu. Ya nggak apa-apa, kita temen dulu, kita ngobrol aja. Makanya saya sekarang mengambil contoh, bukan tentang jualan agama, bukan. Dan lagi itu bagaimana hidup bersama berdampingan di bumi ini sesuai dengan perintah agamamu. Nah itu yang bagus, gua tahu. Cuma terus Bang Jul itu sama saya udah ketemu ngobrol, kita ngopi, kita malah ketemu tujuannya bukan debat-debat. Gitu bro, nggak apa-apa, levelnya masih ngobrol-ngobrol agama, jelek asik kok, gua seneng. Aku kan baru belajar buka komal. Jadi teman-teman ya, Bang Edi Badai ini adalah ya. Iya. Gimana? Ya, aku kan baru belajar buka komal. Ini kok bisa terus modelnya berdua gini loh. Ini memang apa sih? Admin dengan admin gitu ya. Tak mudah aku tuh. Itu karoma dari saya itu, Pak Edi Badai.
Karomah. Itu musyrik. Kalau lo merasa slow sholat itu karena Karomah kamu Islam. Islammu masih kulit Itu lah. karomah. Kalau kita bisa bertemu begini itu karomah. Oh iya. Berarti saya lebih hebat dari Yesus gitu loh. Ya, orang itu mau lebih dari Yesus, dari Muhammad, saya dukung. Anda mau apapun di hadapan saya dukung. Saya nggak pernah bantah. Kalau Anda mau dengan lebih- baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu Bang Edi, itu nggak ada yang bisa. Manusia di muka bumi ini yang paling berpengaruh Saya nggak akan menurut bantah. tokoh Kristen itu adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Ini nggak akan gua bantah. Oke. Kalau lu ceramah kok, lu sudah belajar, sudah berdarah-darah, sudah perang dengan Kristen. Udahlah, aduh nggak jelas otennya dia. Silakan teman-teman Kristen yang mau jualan agama, yuk silakan naik aja. Yang mau jualan Yesusnya sama kami terima. Silakan teman-teman Kristen. Ntar Major live. Sebentar ya teman-teman ya. Kita cari teman-teman Kristen yang mau ngobrol santai dulu. Yang mau diskusi. Saya tidak berteman dengan Major di akun Fandi Ahmad 03 ini. Jadi tidak bisa kita undang si Major. Ntar ya. Coba kita cari teman-teman Kristen yang sedikit ada literasinya lah. Ini kalau teman-teman pendeta tidak mau ini ya, saya langsung sikat teman-teman Kristen yang pemula. Ini yang tidur stiker tidur. Kita cari yang oten ya. Teman-teman Kristen ini kan pada ketakutan kalau naik di Komal ini. Nanti dibal-balin. Yo, selamat siang. Siang bang, Dari mana, brother? Flores Nusa bang. Tenggara Timur, NTT ya? Iya bang. Salam kenal dari Sulawesi ya? Salam kenal bang dari Kristen. Flores Bejawa. Oke, Katolik. Kristen. Oh, Katolik. Ini boleh nggak ngobrol-ngobrol agama nih? Belajar-belajar Nggak boleh, gitu. Nggak Belajar. boleh bang. Nggak boleh kayak gitu. Amanat agung loh. Sampaikan Injil ke seluruh makhluk. Ah, gimana sih? Jangan lah bang. Itu sama Kenapa? saja menduakan agama bang. Enggak kayak Menduakan agama gitu. itu, Bang. Enggak kayak gitu lah. Aku kan mau belajar. Coba ajarkan aku tentang Yesus gitu loh. Oke bang. Itu diterima Abangnya dulu tuh. apa? Nanti saya open cam juga ya. Nah, abangnya agama apa bang? Saya Islam. Agama saya Islam. Oh, Islam. Saya open cam ya, supaya sama-sama open cam kita ya. Ya. Iya, diterima Katanya dulu. Bodoh anjing. Nyamuk dia, woi. Kualitas Kristen ya. Ngeri. Kualitas. Ngeri. Halo, selamat siang. Siang, Ya, dari mana? Asal mana, brother? Bandung, Agamanya boleh tahu? Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin turun ya. Saya cari pendeta dulu. Mau diskusi saya ya. Makasih. Oke, kita cari lagi teman-teman Alit Tank. Berteman sama saya ini.
Karena nggak ada yang berani ya. Kita coba cari teman-teman Kristen langsung. Sempat ketemu teman-teman Kristen, kita bisa ajak ngobrol, ajak diskusi. Gelap Fandi, masa sih? Silakan kalau ada teman-teman Kristen misalkan mau naik, itu boleh. Tapi kalau tidak, saya cari teman-teman Kristen yang lain untuk saya ajak diskusi. Misalkan Kristen yang lagi apa-apa. Let's go. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dari mana? Asal mana, brother? Madura. Oh, Madura. Agamanya boleh tahu? Agamanya Islam atau Kristen? Islam. Oke, nanti kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari lain sampai dapat. Oke, baik. Bang Fausit, selamat malam. Selamat malam pula. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat siang Abang Pandi. Asal mana, brother? Tangerang Bang. Boleh tahu agamanya apa? Oh, kenapa nanya agama? Muslim atau Kristen? Oh, Islam. Oh, alhamdulillah. Izin turun kalau gitu ya. Saya lagi cari teman pendeta nih. Oh, siap. Ya, Mau ini makasih kali ya? banyak. Ya, kita komal diskusi lintas agama, Bang Fausit. Oh, siap, mantap. Lanjutkan. Ya, salam kenal ya, saudara ya. Assalamualaikum warahmatullahi Siap, wabarakatuh. warahmatullahi. Mungkin ada teman-teman Kristen yang pengen naik, yang pengen diskusi, yang pengen dialog santai. Mau itu pastor, romo atau pendeta, silakan. Kami kasih ruang. Mungkin ada Pak Pendeta Peter Suat mungkin mau jualan Yesus, silakan. Kami terima jualannya. Tapi kami akan uji dulu jualannya. Kalau jualannya itu teruji, bagus, enak untuk dikonsumsi, bisa untuk diimani, mari silakan, monggo. Kalau enggak, ya mohon maaf. Silakan teman-teman yang mau jualan Yesus. Ada tadi Pak Pendeta Arom sama Dr. Jeki sudah pada kabur, nggak mampu jualan Yesus di Komal ini. Silakan teman-teman Kristen yang mau jualan Yesus atau jualan Bible, monggo. Kami kasih ruang untuk menerangkan, untuk mengajarkan kami umat Islam terkait dengan Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Silakan, kami kasih ruang. Halo, selamat siang Bang Gema Harto. Halo, selamat siang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim abang? Saya Muslim. Ada yang mau disampaikan sebelum kita naikkan teman-teman Kristen yang lain? Silakan. Udah ada ini. Kok bisa naik saya ya? Oh, mungkin tertekan. Izin saya turunkan Bang Harto ya. Assalamualaikum Bang Harto. Ya. Makasih Sama-sama. banyak. Silakan teman-teman Kristen. Ruangan Komal ini kami siapkan 4-5 teman-teman Kristen untuk diskusi santai. Silakan. Kami kasih ruang teman-teman Kristen untuk jualan Bible atau jualan Yesus. Kami akan menerima, tetapi kami akan menguji apakah jualan teman-teman Kristen ini layak untuk dibeli. Silakan teman-teman yang Muslim di bawah, izin sambil tap-tap layar di absen-absen juga. Silakan, kami kasih ruang kepada teman-teman Kristen untuk jualan Bible atau jualan Yesus, silakan, no problem. Sekarang kita kasih ruang untuk teman-teman Kristen supaya bisa jualan. Silakan. Tap-tapnya juga teman-teman ya, dicukupkan 30k biar Komal kuat.
Ingat tap-tap dulu, itu yang penting itu. Silakan teman-teman Kristen. Izin kalau bisa yang Kristen dulu ya, kita kasih kesempatan untuk misalkan ada jualan yang mau dijual kepada kita umat Islam, silakan. Cuman siap-siap kalau menjual di sini umat Islam itu kritis. Jualannya tetap harus diuji, apakah jualannya itu baik atau enggak baik. Jualannya itu apakah mengajarkan kita untuk menuju kepada hidup yang kekal, atau jualannya itu menjurus kepada kehidupan yang menyesatkan kita umat manusia, dan pada akhirnya kita terlempar ke dalam neraka jahanam dan kita kekal di dalamnya selama-lamanya. Tetap kita uji. Jadi umat Islam itu umat yang kritis, umat yang mengutamakan akal. Setelah berakal baru kita beriman. Silakan teman-teman Kristen yang mau menjual Yesusnya, silakan kemari. Yang mau menjual Bible-nya silakan ke Komal kita, silakan. Gak usah takut teman-teman Kristen ya, kalau misalkan mau jualan Yesus atau jualan Bible silakan. Cuman ingat, kami itu kritis. Ketika ada jualan, kami harus seleksi dulu jualan itu. Bagus tidak untuk dikonsumsi? Layak tidak ini untuk dimakan? Jangan sampai setelah makan perut kita sakit. Seperti itu. Silakan teman-teman Kristen. Izin tap-tapnya ya teman-teman ya. Yang Kristen dari manapun silakan. Kalau berkenan silakan naik. Yang teman-teman Kristen aja ya. Ya silakan. Kalau ada teman-teman Kristen misalkan mau jualan, monggo, kami terima jualannya. Tapi setelah Anda menjual, kami uji dulu jualannya layak tidak gitu loh. Makanya tema yang kita pasang sekarang, Oten lagi jualan Yesus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Silakan di tap-tap layar. Nanti kalau ada teman-teman Kristen yang bersedia untuk open cam, silakan. Kami kasih ruang. Kami juga akan open cam. Ayo teman-teman Kristen yuk. Saya biasanya kalau live itu kita cari teman-teman Kristen di belakang layar dulu. Jadi kita undang mereka untuk diskusi. Misalkan teman-teman Kristen yang lain itu pada ketakutan untuk diskusi, ya mau tidak mau kita cari yang awam. Makanya teman-teman Kristen ya silakan. Kalau misalkan berkenan, monggo. Tap-tapnya ya teman-teman ya. Sambil di tap-tap juga. Mana Pak Dr. Zaki? Kok lari dia? Nggak mau jualan Yesus lagi dia. Ini siapa saja ya, kita kasih ruang untuk jualan Yesus. Siapapun dia. Malu bertanya, sesat. Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru join, yang baru bergabung. Tap-tapnya jangan dilupa teman-teman. Silakan teman-teman Kristen yang mau jualan. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Yang belum absen di absen juga teman-teman ya. Sambil menunggu teman-teman Kristen yang mau ngobrol santai, diskusi santai, silakan. Kami kasih ruang. Jual Yesusnya kepada kami. Jual Bible-nya kepada kami, silakan. Atau kita cari lawan dulu di sebelah ya. Mungkin kita jumpa teman-teman Kristen. Ah, ini ada Pak Nicholas Manulang ini. Mudah-mudahan beliau terima. Nicholas Manulang. Oke, dia menolak. Bisa COD.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru join, yang baru gabung. Silakan jualan Yesus, kami nanti kasih ruang kepada teman-teman Kristen yang mau jual Yesusnya atau jual Bible-nya, silakan. Memang agak sulit cari teman-teman Kristen nih. Akhir-akhir ini ya. Elisa Imbes. Nggak, dijual nggak ayamnya Bang Fandi? Untuk pasti rindu nih untuk ngobrol santai. Halo Ibu Elisa, Halo. selamat sore. Selamat siang menjelang sore. Ibu asal Waktu mana Ibu? Kalau boleh tahu. Depok. Oh Depok. Agamanya Iya. Kristen ya? Iya. Oh Shalom, selamat Shalom. siang jelang sore. Iya. Mau PK-PKan sambil ngobrol-ngobrol santai sambil belajar. Boleh. Saya ini baru buka loh roomnya. Belum ada ini. Oke, Baru siap buka Ibu. sekali. Oke, siap. Mau ngobrol-ngobrol santai, boleh nggak kalau misalkan saya mau belajar tentang Yesus begitu? Misalkan. Oh, Boleh nggak? Boleh. Ya nanti. Tapi nanti situ agamanya apa dulu? Ntar saya Aku salah. Islam. Aku Islam Bunda. Gak usah lah. Saya bukan ini. Soalnya saya bukan pendeta. Takut memang harus. nanti salah. Oh memang harus pendeta ya? Ya enggak juga. Tapi untuk apa kan? Kamu kan Muslim, jadi nggak usah itu masalah tentang agama. Kita kan apa namanya di TikTok itu ya kita ngomong yang lain aja. Ya, siapa tahu kan saya tertarik Bunda cantik, ya kan? Jangan gitu, tersa itu nanti sangkanya saya ngajak, kan nggak boleh gitu. Ya nggak Ini kan apa-apa. sensitif, masalah sensitif. Enggak lah, itu kan ada amanat agung. Ada amanat agung itu, sampaikanlah Injil ke seluruh makhluk. Aku ini kan makhluk, termasuk makhluk. Kan gitu. Diajarin lah. Orang mau belajar kok nggak diajarin? Oh gitu. Iyalah. Udah. Sekarang kamu yang ini apa dulu? PK atau gimana? Iya, Ngobrol-ngobrol aja. Tapi kalau ada suara musik dimatikan dulu ya Bunda ya, biar tidak ini kita ngobrolnya. Saya mau belajar nih. Jadi saya juga nanti bisa open cam, open kamera. Oke. Tapi jangan ngerokok ya kalau on cam Oh ya. enggak aman. Ada Bible nggak di situ Bunda? Bible-nya ada nggak? Jauh. Ambil Bible. lah. Biar aku bisa baca-baca juga. Aku dengar-dengar juga firman Tuhan kan. Kamu jangan kerjain saya orang tua. Enggak, Bunda ngapain saya ajarin? Aku mau belajar. Siap. Saya tunggu Bunda ya. Kawan-kawan Muslim di bawah sambil tap-tap layar ya. Ini Bunda cantik mau ajarin kita nih Bible. Terus kamu mau nanya tentang apa? Bentar, sabar. Saya mau persiapan open cam. Saya cuci muka dulu Bunda ya. 1 menit aja, 1 menit. Iya. Itu kalau ada Bapak di situ yang bisa juga ngajarin saya boleh. Saya terima. Gitu loh Bunda. Enggak nanti ini masalah sensitif nggak boleh. Saya yang nggak usah masalah agama katanya. Waduh, jadi nggak boleh? Halo, Sarnian. Iya. Waduh, gimana Bukan saya nggak boleh kan ada trapnya doang. Kamu kan mau belajar, bukan di saatnya di TikTok, saat di PK. Iya kan, semua itu ada tempatnya masing-masing. Misalkan kamu kan sembahyang di masjid, saya di gereja. Kan itu ada tempatnya masing-masing. Nah, boleh kita misalkan kamu mau belajar bukan lewat TikTok. Misalkan kamu apa gitu di mana di sekitar kamu, teman yang lainnya atau saudara atau di mana gitu di tempat tinggalmu kan ada di situ. Kamu tinggal di mana?
Daerah Sulawesi Bunda cantik. Sulawesi. Iya, izin gini, ini kan di dalam Islam itu kan Bunda, izin sedikit ya saya narasi. Di dalam Islam itu kan ada perintah untuk beribadah ke masjid. Kalau di dalam Islam, izin saya open kamera ya. Di dalam Islam itu ada perintahnya untuk ibadah ke masjid. Sementara tadi Bunda bilang saya ke masjid, Bunda ke gereja. Ada nggak perintah dari Yesus untuk ibadah ke gereja di hari Minggu? Silakan Bunda. Saya nggak mau jawab ya masalah kayak gini ya. Nggak mau jawab atau memang nggak ada dalilnya gitu loh? Nggak ada dalilnya. Gimana? Langsung diulti. Ya langsung diulti lah. Ngapain disimpan-simpan? Ngapain simpan-simpan, langsung ulti? Kita cari yang lain lagi ya. Kita cari yang lain lagi ya. Teman-teman sambil tap-tap layar biar komelnya kuat. Baru satu pertanyaan. Ntar kita cari lagi Yohanes Babo ini. Mudah-mudahan Kristen ya. Halo, selamat. Halo, selamat siang. Aduh, ada musik. Itu nggak bisa musiknya dimatiin dulu ya? Musiknya Bisa? bisa. Oke, thank you abang. Salam kenal ya. Oke, salam kenal juga. Salam kenal. Abang, saya dari Sulawesi Tenggara. Abang dari mana, Bang Yohanes? Aku dari NTT. Pasti Kristen nih. Ada salib kan? Iya, iya, iya. Iya. Terus juga saya lihat namanya Yohanes. Yohanes itu di dalam Bible itu kan ada nama Yohanes. Ada Yohanes 17:3, Yohanes 17:8 dan sebagainya kan, itu ada kan? Iya, iya. Oke, Abang Yohanes, salam kenal ya. Saya ini kan umat Islam, Bang. Iya, iya. Saya Gimana? kadang-kadang saya itu tertarik dengan pembahasan teman-teman Kristen terkait Yesus. Mungkin saya bisa dapat sedikit ilmu dari Abang Yohanes tentang Yesus gitu loh. Astaga. Kita sambil belajar mengajar gitu. Aduh, kayaknya ini nih abang salah ini nih. Salah masuk. Aduh. Saya lebih suka nyanyi saya. Saya kurang begitu paham kalau soal tentang itu. Mungkin abang bisa cari di room yang lain. Gitu ya. Begitu. Iya, saya lebih banyak live nyanyi saya. Oh gitu ya. Jarang. Iya, betul. Tapi itu terkait keselamatan loh Bang Yohanes. Semua itu tuh tergantung dari hati. Kita dalam hati kita tidak perlu harus menampilkan supaya biar orang lihat kalau kita ini memang benar-benar salah. Iya, salah Bang. Yuk Matius 22 nomor 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kita disuruh pakai otak. Pakai akal. Matius 22:37 itu dalilnya ya di dalam kitab Anda ya. Bukan kitab saya, kitab Anda. Sampai masuk sampai ke sini nih. Turun Bang. Saya enggak paham, sorry. Aku ajarin loh. Enggak perlu, saya enggak perlu Dalam, diajarkan. Nanti saya sendiri yang berurusan sama Tuhan gitu loh. Gitu. Bukan Anda, bukan saya berurusan sama Anda, tapi saya sendiri yang berurusan sama Tuhan. Oke. Bye bye. Iya siap, makasih. Iya. Matilah kita, imani saja, ayo. Astagfirullahaladzim. Aduh. Yang lain ya, yang lain. Ini gimana teman-teman Kristen ini, aduh. Halo. Pakai masker. Terlalu berisik.
Paling tidak mau mengakui kalau nggak paham agama. Ya, biasanya kayak gitu teman-teman Kristen. Menolak waras. Itu gimana ya konsepnya kayak gitu ya? Nggak mau belajar. Ntar kita cari teman-teman Kristen yang lain. Kawan-kawan Muslim sambil tap-tap layar. Ini kalau ada teman-teman Kristen udah yang siap untuk ngobrol santai, diskusi santai, silakan naik saja ya. Yang mau jualan Yesus silakan. Dari tadi Pak Pendeta Petrus Suat itu dibawa nyimak Pak Pendeta Petrus Suat, tapi nggak berani naik dia. Kalau misalkan Petrus Suat naik itu dibalbalin lagi tuh. Kapan saya itu live tiba-tiba Kristen yang pendeta yang saya temuin langsung dialog ya? Kapan itu? Pernah sekali sih, namanya Enos. Pendeta Enos tuh. Sampai kalang kabut dia. Dia salah undang, dia undang saya. Ay, kena lah dia, saya bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kristen kali ya? Halo, selamat siang. Suartin, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Afan. Ada yang mau disampaikan? Afan kepencet. Oh, Inje. Izin turunkan Bunda ya. Afan, antum orang wong opo? Saya Sulawesi, Oh, Ogi kah? Makassar. Oh, Makassar. Oh. Inje. Afan ya. Inje Bunda. Ya, turunkan. Inje, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Fitriah. Kayak nggak asing ya. Silakan teman-teman yang Kristen, kalau mau naik silakan ya. Kirim permintaan. Kalau enggak kita cari teman-teman Kristen di seberang. Biasanya ada Kristen-Kristen Batak yang yang apa namanya ya? Halo. Halo. Oras Medan. Oras. Tanjung Balai. Tanjung Balai, siap. Apa Kristen, kabar? Kristen. Kabar baik. Salam kenal ya. Aku Muslim. Di mana kita tinggal? Aku di Sulawesi sekarang. Ayo match Sulawesi, yuk. ya? Kau ajarin lah aku tentang Yesus itu sedikit-sedikit. Pengen aku belajar. Ajarin aku tentang Yesus. Sosmed ini itu. Hah? Jangan kita bahas di sosmed ini itu. Ya bahaslah, banyak juga orang diskusi lintas agama kan di live TikTok. Iya. Bahaslah. Tak ranah kita itu. Hah? Tak ranah kita itu. Ya belajarlah, biar jadi ranah kita. Iyalah. Lagi ngapain ini? Terima dulu itu undangan saya itu. Ada undangan tuh. Tuh. Mana itu? Tuh. Ada. Masuk. Belum. Coba like yang undang saya coba. Like yang undang. Bentar. Undang saya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja lah. Itu asapnya jangan kelihatan lah. Nanti kena akunnya. Dia doh. Akunnya kena ban nanti itu. Kena pelanggaran akunmu nanti itu. Janganlah kelihatan. Asapnya? Iya, asapnya kelihatan itu nanti kena. Nggak boleh.
Iya ya. Tuh, PKPK tuh. Terima. PKPK. Yo, mana? Belum masuk ya? Nggak apalah Nggak bisa. hobi PKPK ini. Nggak bisa ya? Nggak usah lah. Kayak gini aja lah. Kita ngobrol-ngobrol Iya, gini santai aja. aja. Iya. Pula. Itu dibilang tadi jangan ada asap rokok. Nggak mau dengar dia. Kepala batu dia. Itulah aku bilang. Padahal bagus tadi tuh. Oten. Ya Allah, akhirnya cari ulang lagi yang baru. Untung banyak Kristen Medan ya di sini di live TikTok ini ya. Yohanes Agapa ini lagi coba aku undang. Nggak mau dia. Nama-nama Kristen itu ketahuan ya teman-teman ya. Kalau kadang biasanya itu dari Medan, dari Sumatera itu nama-nama Oten itu. Ada gintingnya, nah itu Oten tuh. Stefanus Boma itu. Sambil ditetep ya teman-teman ya. Tadi hujan di sini, hujan keras, wah parah. Nggak mau dia, Stefanus Boma. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang. Alhamdulillah muslim sekali bang. Oke, izin turunkan ya. Tempatnya juga bising bang. Di bawah aja, nyimak-nyimak Oke. ya. Oke, siap bang, siap. Ya, salam Makasih. kenal aja bang ya. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita cari lagi teman-teman Aliteng. Karo ya. Sinaga banyak Oten. Oke. Kita cari yang Sinaga. Ya mana-mana aja lah. Yang penting Oten lah. Yang penting Kristen. Aku baru kayak gini. Cari-cari Oten ini. Biasanya naik di Komal Kristen, habis itu buka Komal. Iya, bisa jadi lagi Jumatan Otennya ya. Padahal seru tadi itu ya. Yang itu tadi ya. Dia seru. Tapi karena suaminya larang nggak usah bahas-bahas agama, ya udah, nggak jadi kita bahas-bahas agama. Ntar kita sambil cari Oten. Siapa tahu jumpa Otennya, kita gasak. Kita ajarin dia biar pintar. Edi Stevie nggak live. Denny Bintang, Kristen atau Muslim nih? Ntar ya, kita sambil cari-cari juga. Kalau ada teman-teman Kristen mau naik silakan, nggak apa-apa. Kalau nggak ada kita cari-cari juga Otennya dulu. Karol siapa? PK. Siapa sih? Akmal. Ngerti Akmal ora? Siapa? Akmal Kasnik ke
dirinya Tuhan melalui pengakuan. Apa Tuhan sebentar, ulangi Don King, ulangi. Ya. Tuhannya orang Kristen menyatakan ketuhanannya dia, menyatakan bahwa dia adalah Tuhan melalui pembuktian, bukan melalui pengakuan. Tetapi Tuhannya orang Islam menyatakan dirinya Tuhan melalui pengakuan, bukan pembuktian. Apa itu pembuktiannya? Pembuktian itu adalah pembuktian pengejawahan tahan secara real, pembuktian secara real kepada umatnya bahwa memang dia maha kuasa, yang disaksikan oleh alat indera. Artinya agar jangan umatnya itu ragu-ragu, tidak abstrak. Apa Dilakukan oleh Tuhan, jelas ini? bukan manusia. Apa Jadi bentuk bukan dari pengakuannya itu coba? pengakuan. Iya langsung to the point. Aku kan Contoh nih. Betul, contoh nih. Kapan Yesus membuktikan dia Tuhan? Contoh lah dulu, melalui mukjizat perkawinan di Kana. Ibunya Yesus berkata, pesta ini belum selesai dan anggur habis, katanya. Lalu Yesus berkata, "Ibu, waktuku belum tiba, belum saatnya untuk melakukan mukjizat itu." Tetapi Maria berkata kepada pelayan itu, apa yang disuruh oleh Yesus itu, lakukan saja, katanya. Artinya Yesus melakukan mukjizatnya sekehendak hatinya. Arti yang kedua, pembuktian lain lah. Di mana datanya itu, Don King? Kau ini ngomong tuh gimana sih? Coba sebutkan datanya. Sebentar. Gitu loh. Sebutkan datanya, jangan kau Perkawinan di buat. Kana. Coba baca Perkawinan, di nggak mana tahu kok Yesus ada di mana datanya Yesus itu berbuat sekehendak hati bermukjizat itu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba pakai data dong. Satu saja bantahanku untuk kau itu. KPR 2 nomor 22. Enggak, Sekarang gini, kita sepakati dulu. Mukjizat itu tanda ketuhanan atau tanda dia utusan? Silakan. Coba ditanggapi dulu pertanyaanku ini. Mukjizat itu tanda seseorang Tuhan atau utusan Tuhan? Mukjizat itu Jaringanmu jelek, Daryl. Apa itu? Mukjizat itu tanda seseorang itu utusan atau dia Tuhan. Monggo. Tanda mukjizat itu adalah tanda bahwa seseorang itu berasal dari Allah. Kau tadi memberikan satu narasi. Tuhan membuktikan ketuhanan dia dengan nyata dengan cara bermukjizat. Kenapa kau rubah lagi itu? Gimana sih, Dek? Sekarang gini, Tuhan kami, sebentar aku dulu ya. Tuhan kami tidak pernah mengaku dia Tuhan. Perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan kalian mengaku Tuhan tetapi tidak pernah melakukan perbuatan apapun. Kata siapa? Kau buka KPR 2 nomor 32 yang membangkitkan Yesus itu Allah. Gimana sih kau ini? Buka Bibelmu kalau nggak percaya. Loh. Mau aku bukakan? Jangan salahkan saya, salahkan yang lain. Alkitab tidak pernah mengenal Allah. Jangan. Allah hanya di kitab kalian. Jelas sudah di Al-Quran, Allah menegaskan dirinya adalah pencipta alam semesta. Innani Allah. Tuhannya Petrus, Yakobus, Yohanes, Paulus, enggak Allah, tetapi enggak Allah. Ya, jangan Allah. Allah tidak Allah. Jangan. Tunjukkan datanya, bukan Yesus. Kalau mau Yohanes. Bang Ali. Terus mempertuhankan Yesus. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu semua kami adalah saksi. Siapa yang membangkitkan? Allah. Siapa yang membangkitkan? Allah. Mana ada ini Allah ini?
Lebih parah Jangan lagi kau ini, servis-servis lihat ini. Allahmu ke kita kami. Hei. Betul kali kau. Jadi ini apa ini? Apa itu? Mana? Coba. Bahwa Allah yang Coba, telah baca. membuat Yesus yang kamu salibkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Apa ini? Apa ini? Jawab dulu apa ini? Apa ini? Mana? Yesus Apa yang ini? kamu salibkan itu. Coba apa? Allah, bukan Allah itu nggak ada di Alkitab, di Bible. Hanya di SMP. Jadi yang maling itu siapa, bro? Kau kalau ngomong begitu, Darel, kau tuh ngomongnya itu cuma tipu-tipu, ya. Tidak pernah yang namanya Yesus bermukjizat. Udah diam, udah. Kau nggak jujur, Darel. Yang namanya mukjizat itu bukan hanya dilakukan sebentar. Saya tunjukkan sama kau. Ya, yang namanya mukjizat itu bukanlah tanda ketuhanan. Kenapa? Musa bermukjizat. Bahkan menurut Yesus, ya, di dalam data KPR, di dalam data Matius 24, nomor 23, 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang. Mereka akan melakukan tanda-tanda, pekerjaan mujizat-mujizat yang besar, sehingga mungkin mereka akan menyesatkan banyak bahkan orang pilihan. Artinya apa? Kalau kau mengidentikan mukjizat itu artinya sebentar. Kalau kau mengidentikan mukjizat itu tanda ketuhanan, maka kau harus menuhankan Musa dan kau harus menuhankan pula Mesias dan nabi palsu. Karena apa? Mukjizat itu urusannya bukan ketuhanan. Saya bacakan satu lagi data. Kau buka sekarang Yohanes 11 nomor 41, 42, 43. Dengar ya. Boleh. Saya bacakan sama kau. Ya. Yohanes 11 nomor 41, 42, 43. Nih. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Yesus berdoa dulu kepada Bapa. Dan dia mengatakan itu supaya semua orang mengenal dia itu utusan Bapa. Mana dia mengatakan bahwa dengan dia bermukjizat itu dia ingin disebut Tuhan? Mana? KPR 2 nomor 22. Yang aku maksudkan itu Yesus. Seseorang yang telah dinyatakan, Yesus dari Nazaret. Seseorang yang telah dinyatakan dengan perbuatan-perbuatan dan mukjizat-mukjizat yang besar. Dan yang dilakukan oleh Theos dengan perantaran dia. Loh, mukjizat itu yang melakukan Bapa. Yesus cuma perantaran. Masih kurang. Yohanes 9 nomor 1, 2, 3, 4. Lewatlah seorang buta. Lalu murid-murid bertanya, Wahai Tuhan, atas dosa-dosa siapa orang ini buta? Apakah dia atau bapaknya? Apa jawab Yesus? Tidak demikian. Tetapi supaya nyata pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Bapa, pekerjaan-pekerjaan Bapa dinyatakan oleh anak. Jadi kalau kau bilang mujizat itu tanda ketuhanan, maka kau harus siap menyiapkan dirimu untuk menjadikan Musa Tuhan dan Mesias palsu adalah Tuhan dan nabi-nabi palsu. Monggo. Pak Kida tabung, silakan. Kabur.
Kabur. Kabur. Ya, Naik lanjut lagi Ustaz. ini siapa ini? Naik lagi. Yang oten-oten di bawah. Kabur dia. Naik Maya. Naik Kabur. ke Maya. Kabur. Tadi pagi juga kabur dia dari aku. Naik kau. Jesse. Naik Jesse. Nggak akan pernah mau naik itu Bang Ali. Si JC itu Bani Taiping sejati itu. Ya, sesudah kami dalami Bible itu, acak-acakan Bible itu bro, Jess, ya kan? Bagaimana Tuhan mau memberkati sementara kau mengutuk dia tiap hari? Apa jawabanmu coba? Bagaimana Yesus itu mau memberkati engkau sementara engkau membawa lambang kutukannya kemana-mana? Salib itu kan lambang kutuk tuh, iya kan? Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu. Gimana sih? Coba, Bang Ali kira-kira salib itu lambang kutukan atau bukan? Allahu Akbar. Karena Yesus adalah manusia yang terkutuk di kayu salib, yang dituhankan oleh mereka dengan cara terkutuk, maka jelas salib itu adalah lambang kutukan. Ya, karena kalau tidak terkutuk nggak jadi Tuhan dia. Sesuai dengan Roma 14 nomor 9. Yesus harus mati dan dibunuh untuk menjadi Tuhan. Ya. Jadi ini siapa yang ngajarkan? Roh kebenaran yang datang sama si Paulus, yang mengaku dirinya Yesus, yang sudah dinubuatkan sebagai Mesias palsu yang datang kepadamu, yang memakai namaku, lalu mengajarkan atau menyesatkan orang pilihan juga. Ini. Jadi yang datang sama si Saulus bukan roh kebenaran yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7. Sedangkan di dalam Yohanes 16 nomor 7, dia mengatakan bahwa roh kebenaran itu bukanlah dirinya, melainkan dia berkata, dia akan memuliakan aku dan akan mengajarkanmu segala hal. Artinya Yesus tidak menyatakan dirinya akan datang sebagai roh. Tetapi yang datang pengakuan di dalam perjalanan menuju Damsyik oleh Saulus, pengakuannya menyatakan akulah Yesus yang engkau aniaya. Artinya ini bukan Yesus, karena yang akan datang bukanlah Yesus sendiri. Yang datang kepada Paulus, tidak ada nubuat dia akan datang sebagai cahaya, tidak ada nubuat dia akan datang sebagai roh. Yang mengaku dirinya memiliki malaikat sesuai dengan Wahyu 22 nomor 16. Nah, di Wahyu 22 nomor 16 juga demikian. Yesus menyatakan dirinya, akulah Yesus yang telah mengutus malaikat-malaikatku kepada para jemaat. Aku tunas yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini siapa yang berkata, mengklaim dirinya sebagai Yesus? Inilah iblis. Iblislah yang menginginkan kematian Yesus untuk menjadikan dirinya datang sebagai roh yang datang kepada jemaat Kristen, termasuk kepada Paulus. Ya, silakan. Yang mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini ajaran iblis, bukan ajaran Yesus. Ini perbuatan iblis yang menginginkan manusia untuk menyembah Tuhan yang terlihat, menyesatkan manusia daripada menyembah Tuhan yang tidak terlihat. Seperti yang diajarkan oleh Yesus, Tuhannya itu bukanlah manusia. Bang Ali, yang terlihat. Tuhanku tidak terlihat. Selamat Ya, silakan.
Itu tanggapi Roy. itu kalau baca Tuhanan Alkitab, ini temanya di kamu Tuhanan tuh ini Roy. putar-putar saja itu Ya sudah, namanya nggak setan. apa-apa. Oke. Putar-putar. Izin Ya, sebentar Roy, ya, Roy. Roy. Kalau nggak Tahu gitu nggak Alkitab putar-putar. separuh, baru putar-putar, Sabar kayak Roy. begitu. Sabar Roy. Aku tanya dulu. Kau mau diskusi atau gimana nih? Kalau mau diskusi kita bahas pelan-pelan ini. Kita bisa diskusi Anda? Bisa? Ayo. Oke. Sekarang gini. Kalau kau menjelaskan mungkin sulit bagimu. Coba saya mau tanya. Yang kau yakini sebagai Tuhan itu di dalam agamamu itu siapa? Kami meyakini Tuhan Yesus yang diutus Allah, karena Tuhan Yesus itu firman yang menjadi manusia untuk menjelaskan bahwa dia ada Tuhan, tidak seperti Islam. Jadi dia Yesus tidak ya, tahu sabar, Allah, nggak usah dan kemana-mana, makanya kita dia tenang-tenang menyembah aja, Bapa. bro. Kayak begitu. Roy, simak saya. Kita harus mengenal Allah yang Iya, Maha saya Kuasa, tahu. Satu pendek-pendek aja, jangan khotbah di sini, Roy. Yesus datang untuk mengutus anaknya yang tunggal supaya melalui dia kita boleh Firman yang mengenal telah Allah menjadi yang manusia kuasa, itu yang- ajaran siapa? yang menjadikan langit dan Itu perkataan bumi. siapa itu? Firman menjadi manusia. Itu Perkataan firman siapa? Allah. Yohanes Firman 1 Allah. ayat 1. Enggak ada kok. Enggak ada Coba warna baca. merah. Yohanes Enggak 1 ada ayat warna 1. merah. Kalau warna merah perkataan Yesus, firman Tuhan. Ya. Ya. Sekarang ini warna apa? Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1:14. Bang Ali, kita ikutin dulu narasinya Bang Ali. Udah, gini aja. Roy. Kau fokus dengan aku, Roy. Coba aku tanya. Yesus Tuhan ya? Yesus Tuhan? Iya, kami menjadikan sabar, Tuhan karena- tenang. Sabar dulu, Bapak. Matius Saya 11 jelaskan. nomor 25. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yang mana yang benar? Ya, jangan kamu baca baru putar-putar, itu salah. Tidak. Itu namanya Kau kata setan menyebut, kalau sabar, dia membaca Roy. firman baru Roy, putar-putar. di sini ini bukan gereja. Kau diberi kesempatan waktu supaya kau memberitakan kabar baik itu kepada kami, supaya kami ini terbuka pikiran kami. Sabar. Sekarang begini, Anda menyebut Yesus itu Tuhan, sementara Yesus menyebut, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya. Tadi kau mengatakan Yesus itu diutus oleh Bapa. Saya tanya sama kau dulu, Yesus dan Bapa ini pribadi yang sama atau berbeda? Ya, saya jelaskan ya. Itu Jawab Yesus. pertanyaanku. Yesus dan Bapa ini pribadi yang sama atau berbeda? Kalau di Alkitab dia katakan begini, firman Tuhan itu adalah menjadi manusia dan Tuhan menjadi manusia sehingga dia mengutus menjadi Salah manusia itu, dia Roh. menjadikan anak yang tunggal. Salah, nggak supaya begitu setiap bunyi orang yang datanya. percaya kepadanya Salah tidak itu binasa datanya. melainkan beroleh hidup Dan yang firman kekal. itu telah menjadi Kenapa manusia kami dan bisa- hidup Halo? di antara kita. Begitu bunyinya. Ya, dengar dulu. Kenapa kami menuhankan Tuhan Yesus? Karena firman Allah dia yang menjadi manusia. Kami percaya dia bahwa dia adalah firman Tuhan yang diutus Allah memperkenalkan Bapa di surga bahwa ada satu Tuhan, yaitu adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kita bisa mengenal Allah. Jadi Tuhan karena itu Allah melalui atau Yesus? Yang Tuhan itu kita Allah bisa atau mengenal Yesus? Allah karena melalui firman-Nya. Saya tanya, Yesus Nah. itu Allah atau Allah itu Yesus atau Yesus itu Allah sendiri atau bagaimana nih? Kalau waktu dia masih di dunia dia mengatakan dirinya bahwa dia anak Allah, tetapi dia adalah satu-satunya Allah yang luar biasa karena dia firman-Nya Yang menjadi satu-satunya Allah luar biasa ini Bapa atau Yesus? Bapa. Oh, berarti Ya, Yesus bukan saya- Allah saya jelaskan satu-satunya. dulu. Bukan, jangan Waktu panjang-panjang Yesus kau di menjelaskan dunia, itu. waktu Kau menjelaskan Yesus di itu kalau di dunia, gereja. Di sini saya tanya dulu sama kau. Tenang. Dia mulai memperkenalkan diri, dia dibaptis oleh Yohanes dan waktu dibaptis dengan Yohanes, Coba apa Tuhan dan ceritakan Bapa waktu mengatakan pembaptisan bahwa itu. inilah Ceritakan dulu anakku pembaptisan yang itu apa. kukasihi, kepadanya lah dia aku berkenan, seperti itu. Makanya Tuhan Saya tanya, Allah menjadikan ingat nggak pertanyaan saya tadi awal? Yesus, Bapa dan Roh Kudus ini satu pribadi atau bukan satu pribadi? Satu pribadi. Dia adalah tiga dalam satu. Misalnya Bapa. Yang tiga itu pribadinya atau hakikatnya? Kudus.
Yang tiga, yang satu itu hakikatnya atau pribadinya? Diulangi. Hakikatnya, dia kan Yesus kan firman Allah. Hakikatnya satu atau pribadinya tiga? Yang mana yang benar? Bapak ikut tanya itu. Ya. Abang gerejanya Saya Katolik kasih tahu. Protestan. Yesus ini adalah firman Allah. Jadi dia sendiri Allah. Coba baca Oh, Yohanes 1 berarti ayat 1. saya Firman tahu. adalah Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah Theos. Firman itu adalah Theos. Theos kok itu bahasa original text-nya. Theos itu ya. Dan Terus firman apalagi itu kamu- telah berubah menjadi manusia, betul? Telah menjadi manusia, betul? Oke, saya tanya nih sekarang sama Anda. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Yang berubah menjadi manusia itu firmannya atau teosnya? firmannya Bapak. Tuhannya yang menjadi manusia atau firman Tuhan yang jadi manusia? Firman Tuhan yang menjadi manusia. Bukan Tuhan yang menjadi manusia kalau Yohanes 1 begitu. ayat 14. Saya tahu, Bung. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, tapi ingat, di dalam kenapa kamu sudah Yohanes tahu, 1, kenapa putar-putar lagi? Sabar, Bung. Itu Bibelmu yang kubacakan. Aku lebih hafal Bibelmu loh dari tadi kau ngomong tapi salah terus kau nih baca Bibel. Dengerin ya. Buka Bibelmu di situ kalau salah. Kamu bisa baca Bibel tapi Dengar kamu bisa dulu. putar-putar. Itu Nih dengerin. namanya setan. Pada mulanya adalah firman. Setan seperti itu. Nih. Bibelmu ada di depanku loh. Kau punya Bibel nggak? Ada. Oke. Masa saya Sekarang tidak kau punya? buka. Koreksi saya kalau salah. Saya Buka tidak Bibelmu. Saya tidak mau disuruh-suruh oleh orang yang putar-putar Loh, firman Tuhan. saya mau Karena tanya kita loh, tidak bisa kenapa itu. kau keberatan sekarang kau memberitakan Bibelmu itu kepada saya? Itu amanat Iya. agung loh. Kan Oleh dari tadi karena saya itu dengar pergilah kamu kalian ke baca seluruh firman dunia, baru beritakanlah kabar baik ini putar-putar. kepada seluruh makhluk. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Coba. Jijik kau baca Bibelmu. Coba kau dengarkan saya menjelaskan. Jelaskan. Dengarin dulu nih pertanyaanku. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Theos. Theos itu adalah firman. Firman itu adalah Theos. Itu Nih, saya namanya tanya kok nih. putar-putar dari tadi sudah jelas kok. Yohanes 1 ayat 1. Ya udah, oke, aku Sama-sama ikuti dengan mau Allah. kau. Firman Dan firman itu adalah Allah. Saya tanya sekali lagi. Sabar. Firman itu adalah Allah. Berarti firman ini adalah Allah itu sendiri, betul? Ya. Oke. Yang berubah menjadi manusia ini Allah kalau begitu. Adalah firmannya. Dengar. Jelas toh? Makanya, Bung, pakai pikiranmu. Di sini bukan tempat doktrin. Kau yang pakai pikiran. Firman dari itu tadi kau adalah menjadi Allah, betul? Kristen. Dan firman itu adalah Allah, betul? Terkutuk. Dan firman itu adalah Allah, betul? Yang berubah menjadi manusia ini Allah atau firman? Sudah, saya Yang jadi manusia ini Allah saya atau turun firman dulu ya, Allah? saya hanya sampaikan saja. Yang jadi Yesus datang manusia di ini dunia? Allah atau Karena firman dia Allah? mau menyelamatkan manusia, bukan seperti kamu tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Makanya Saya mengenal Tuhan saya bukan model-model begini. Saya tidak mengenal Tuhan saya rambutnya menyembah gondrong. kepada Yesus, kamu Nih tidak dengerin. menyembah kepada Saya Muhammad. tidak mengenal Tuhan saya itu Tetapi kami seperti menyembah makhluk. kepada Yesus karena dia adalah firman Allah. Dia memperkenalkan Allah bahwa Iya, sesungguhnya firman Allah yang itu luar apakah biasa, Allah? yang menjadikan langit dan Firman bumi. Allah itu apakah Allah? Dijawab, Bro. Allah, firman Allah itu Firman dia Allah sendiri. itu adalah yang disalibkan itu Allah, bukan? Firmannya yang menjadi manusia itu yang Lo kata kau firman itu adalah Allah. Sekarang waktu disalib rupanya bukan Allah. Gimana ini? engkau Dian, namanya Dian kan, kau dia. Tapi kau punya firman kan? Kau punya kata-kata, ada perkataanmu kan? Perkataanku bukanlah diriku, Bro. Misalnya saya sekarang ada Perkataan saya bukanlah diri saya. Iya, kan Allah kami itu luar biasa. Perkataan saya tidaklah pernah diri Dia saya. menjadikan firman Perkataan saya itu adalah apa yang keluar dari mulut saya, itu bukan diri saya. Bukan. Oke, izin. Berarti dia ini menyamakan kotoran yang ada kau buang tadi di kloset itu adalah kamu. Gitu.
Itu perkataanmu bang, perkataan setan. Oh, berarti Kami tidak kotoran yang mendengarkan. kamu buang, tinja yang kamu buang di kloset Bang, itu adalah kamu. ini namanya perkataan setan karena firman Allah dia Kenapa? terputar lagi. Masa firman Iya, karena Allah kamu menjadi kotoran menyatakan lagi Allah disebut? itu firman. Salah. Bang Ini loh, Bang Roy, izin Ya. Bang Ali. Itu Kalau kau sama mengatakan saja, kamu apa yang menyamakan keluar dari diri diri Tuhan Tuhan. itu adalah Tuhan. Sebentar. Bang, itu perkataan Tuhan itu berarti perkataan Tuhan. setan, Sebentar, bukan sebentar. perkataan firman. Roy, Kalau kau mau- tenang aja. kalau kau mau Kau itu di jelaskan sini bukan kontennya. dipaksa pindah agama, bro. Kau itu di sini biar kita sama-sama memahami bagaimana mudahnya memahami Tapi ketuhanan kamu itu. tidak mau mendengarkan penjelasan saya. Apa Makanya penjelasanmu? saya tentang kamu perkataan. Kau tadi mengatakan saya nih. menjawab kamu punya. Dengar. Dari Kau tadi kamu mengatakan. penjelasan yang Kau tidak tadi sesuai, makanya mengatakan. saya jawab. Loh, coba yang berubah jadi manusia itu Allah atau firman Allah? Firman Allah yang menjadi manusia, bukan Firman berubah. Allah yang menjadi manusia. Sekarang manusia. kembali ke Yohanes 1 nomor 1. Firman itu adalah Allah. Artinya firman ini ya Allah itu sendiri, betul? Iya. Ketika kamu berkata Oke, Dian, yang disalibkan saya itu Dian berarti Allah. berkata kepada ini jadilah. Yang seandainya disalibkan kamu itu Allah pasti atau bukan jadi. Allah? Tapi karena Yang aku manusia, disalibkan itu Allah atau bukan Allah? dia firmannya. Yang disalibkan tadi Allah atau bukan Allah? Yang disalibkan Yang firman disalibkan yang tadi menjadi itu Allah atau ya, bukan Allah? Dian begitu caranya bagaimana kita dijawab. ya, itu mulut itu bagaimana Loh, ceritanya? loh. Nggak bisa kau menjawab itu. Kau berusaha Yang menipu dirimu disalibkan. sendiri, Dek. Dengar, Dian, Kau yang sedang disalibkan menipu itu dirimu adalah sendiri. firman Allah yang menjadi manusia. Dengar. Oke, Yohanes 1 nomor 1. Baca baik-baik ya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama karena cuma dengan itu saja Allah. aku tahu, Dan Bang. firman Kita itu adalah di situ Allah. sampai satu Sebentar, hari, sebentar. tidak jauh. Mute dulu dia host. Coba Saya mau tanya sedikit, sama Bang Pak. Ali. Saya tanya Bang Ali. Bang Ali, ya, kerupuk itu adalah kerupuk. Kerupuk itu adalah apa namanya makanan. Bukan itu, nggak sepadan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustadz Yan. Iya. Kalau dikatakan di situ firman itu adalah Allah, A itu berarti B, maka otomatis A adalah B. Setuju? Kalau dikatakan di situ firman, coba dijawab dulu. Aduh, pejabat surga dinaikin. Roy, firman itu adalah Allah. Berarti firman itu ya Allah itu sendiri. Setuju nggak kau? Iya. Oke, berarti yang berubah menjadi manusia ini kan Allah kan? Firmannya. Loh, tadi firmannya yaitu Allah itu sendiri. Gimana ini? Ya seperti kamu Dian, kamu kan Dian ada namanya perkataannya. Ketika kamu sebutkan sesuatu jadilah, kayak seandainya kamu berkuasa, jadilah kursi misalnya contoh, jadi kursi. Tetapi karena Allah kami yang luar biasa itu dia sebutkan saja. Seperti waktu dia menjadikan langit dan bumi, waktu itu dia bilang Yang jadilah menjadikan terang, Allah jadilah atau terang, kata-kata jadilah- Allah? Jadilah langit. Seperti itu karena dia luar biasa. Nah, yang waktu saya dia tanya, menjadikan firman yang perkataan menjadi Allah itu Allah atau bukan? sampai kapan ku bisa sebut-sebut cuma di situ saja? Loh, Dia- karena coba kau keluar tidak sih. menjawab tegas. Nih, giliran yang menjadi manusia firmannya. Jawab dari tadi loh, baru setelah saya jelaskan coba nyonya bagaimana? Yang disalib itu siapa? Allah atau bukan Allah? Yang Sulit kan? disalibkan itu Sulit kan? manusia yang firman Bukan, Tuhan kau yang ini menjadi sulit manusia. menjelaskan. Ku kasih Itu tahu yang sekarang disalibkan. kau. Ku kasih tahu kau sekarang. Aku mau edukasi ya. Tidak pernah dikatakan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ini persaksian Yohanes, bukan persaksian Yesus. Apa kata Yesus? Kalau aku bersaksi tentang diriku, maka persaksianku tidak benar. Nah, sekarang kau mengatakan firman yang disebut itu adalah Bapa yang menjadi manusia, Allah yang jadi manusia. Giliran disalibkan, kau tidak mau. Ya, Bapa itu disalibkan. Karena kau tahu bahwa dalam dirimu tidak mungkin Tuhan itu mengalami kematian, kehinaan. Apa ini? Kan kau tidak mau kan?
Sekarang saya tanya, Kan Yesus Tuhan datang mati di atau dunia tidak mati? itu hanya Jawab dulu menyelamatkan pertanyaanku. manusia. Udah, kau dari tadi Seandainya nggak tidak mentok ada itu Yesus jawaban kau datang today. menyelamatkan manusia, Saya tanya sehingga sama kau, manusia itu akan Tuhan itu bisa binasa. mati atau tidak bisa mati? Sehingga dia mengaruniakan anaknya. Dijawab yang dulu, tunggal itu, yaitu Tuhan bisa mati Yesus, atau tidak bisa mati? untuk datang menyelamatkan Tuhan umat-umatnya, bisa mati atau tidak menunjukkan mati? kebenaran dan Udah, move keselamatan. on. Seperti itu. Kita berikutnya, Tuhan itu bisa mati atau tidak Kalau mustahil saya mati? jelaskan itu pasti kamu potong. Coba dijawab pertanyaanku. Tuhan itu bisa mati atau tidak? Pasti tidak bisa mati. Coba Bagaimana? dijawab. Tuhan itu apakah mungkin Tuhan mengalami kematian? Iya bisa jadi karena dia menyelamatkan manusia. Dia turun ke alam maut dan 3 hari dia akan bangkit kembali untuk mengalahkan semua berarti mati ya. dosa-dosa itu. Jadi Tuhan Yesus 1 datang ke dunia Timotius ini 6 hanya nomor datang untuk 16. menyelamatkan kami sebagai Dialah orang yang satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat dia. Tak seorang pernah melihat dia. Ini yang Yesus bicarakan siapa? Yang dibicarakan Paulus ini 1 Timotius 6 nomor 16. Ini yang siapa yang dibicarakan Paulus? Yang di Yohanes 1 ayat 18 coba baca di situ, tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tak ada seorang pun yang melihat Bapa kecuali anak yang menyatakannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau bukan Yesus yang memperkenalkan Allah itu, kita tidak akan mengenal dia. Oke, saya tanya, kamu tidak mengenal tidak Allah, seorang karena pun tidak yang ada pernah menyaksikan melihat bahwa Allah Tuhan kecuali seperti anak apa. tunggal yang dalam pangkuannya lah Makanya- yang menyatakan. Saya tanya sama kau, Makanya dia setiap menyatakan umat-umat nama atau menyatakan kami itu rupa? tidak mengerti bahwa Allahnya itu bagaimana kau itu banyak buat blunder lagi. Sekarang saya tanya sama kau. sedangkan kami dijelaskan di kejadian bahwa dia menjadikan serupa Kau dengan itu gambar jelaskan Allah. tuh satu-satu, Kita Dek. Jangan menjadikan serupa loncat-loncat. gambar Allah. Kita itu Jangan manusia serupa loncat-loncat. dengan gambar Allah. Jangan Makanya loncat-loncat. dia menjadikan Saya tanya anak sama yang kau. tunggal itu yaitu Yesus Tidak datang memperkenalkan seorang Allah pun bahwa pernah melihat kita seperti Allah. ini. Itu. Ya, kecuali anak tunggal yang dalam pangkuannya lah yang menyatakannya. Sekarang saya tanya, Yesus menyatakan Allah yang tidak pernah dilihat itu dengan menyatakan nama atau menyatakan rupa? Silakan. Dia menyatakan rupa, bahwa rupa Allah seperti ini. Cuma kan kita tidak berarti lihat konsekuensinya Allah. berarti Jadi dia Tuhan kau itu menjadikan- bernonot ya? Astaga, itu kan kamu sudah menjadi sudah toh. Saya nanya sekali lagi, saya ulangi pertanyaan saya ya. Sekarang saya tanya kamu. Di coba Allah dalam kamu seperti Yohanes apa? 1 nomor 18 Allah dikatakan kamu begini. seperti apa? Yang kamu kenal seperti yang di Arab sana toh? Siapa? Ketika kamu naik haji di situ, itu alam karena kamu tidak tahu di situ kamu datang di situ toh. Jangan kemana-mana, Bung. Kenapa sih? Kau gagal berarti. Segampang itu pertanyaan saya. Aduh, ini gue masak. Ngapain kita diskusi sama gue masak? Botol kita Udah dibuang sama ini. aku tanya. Udah. Kok gak paham? Udahlah. Sama aku tanya. Perjelas. Bagian ini. Dibuang aja lah gue masak. Pejabat Sama aku surga tanya. gitu urusannya. Udahlah. Enggak. Semua ilah yang berada di luar sorga, ilah yang iblis. Sudahlah. Semua ilah yang berada di luar sorga, ilah yang berdosa. Ya, saya cuma mau kasih masukan saja. Kalau diskusi, kasih kesempatan orang lain bicara. Ya, tapi kalau datanya melenceng kemana-mana ya mohon maaf Pak, diulang-ulang Pak. Iya, kasih dia. Karena di sini waktu bukan dulu. ruang gereja Pak. Kamu bicara terus, baru dia tidak ada waktu untuk bicara, gimana? Kamu Loh, mau gimana nganggap? sih Pak? Datanya kemana-mana. Sekarang Bapak mau diskusi. Tidak, saya Ya memang. kalau Bapak mau diskusi silakan diskusi. Siapkan Bibelnya Pak. Saya cuma ikuti, saya pingin tahu sampai di mana kalian punya arah pembicaranya. Ya nggak masalah. Sekarang gini, Bapak naik kemari. Kalau Bapak mau diskusi, ini temanya ketuhanan di dalam Islam dan Kristen. Nah, kalau Bapak mau memaparkan, tentu kami ini, mohon maaf ya, kami kan disertai dengan dimiliki akal dan pikiran loh Pak Iya, Joni. Ya, betul. sekarang Anda mau diskusi atau tidak? Boleh, Saya boleh. akan mendengarkan selagi Anda memaparkan konsep ketuhanan di dalam Kristen itu dengan data, Pak.
Silakan. Kalau di Kristen itu kan kita belajar apa yang disaksikan oleh murid-murid, Pak. Yang mereka berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Seperti yang ada tertulis di dalam Injil kita itu, Matius, Markus, Lukas, itu orang-orang yang bukti ada bersama-sama dengan Yesus. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka bersama-sama dengan Yesus itu yang mereka tulis dalam Injil itu yang kami baca dan kami yakini. Oke, berarti Bapak mau mengatakan tulisan Injil Lukas, Markus, Matius, Paulus itu mereka menyaksikan langsung begitu? Iya, betul. Semuanya? Itu saksi hidup. Semuanya? Betul. Matius, Markus, Lukas. Lukas 1 pasal 1 nomor 1 Pak ya. Theophilus yang mulia, banyak peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Saya mau tanya, Lukas menyaksikan tidak yang namanya Yesus, Pak? Menyaksikan dong. Dia murid Yesus, bagaimana tidak Bapak punya menyaksikan? Bible? Bapak punya Bible? Ada, saya orang Oke, Kristen. tolong bacakan saya Lukas 1 nomor 1 Pak. Silakan Pak. Sebentar saya buka ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 4 Pak. Betul. Kita itu bukti nyata yang Iya, silakan. Yang Saya menunggu Pak. Saya mute, Bapak bacakan Lukas 1 nomor 1 sampai Lukas 1 nomor 4. dengar ya. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah, bentar saya pakai lampu dulu. Silakan. Saya sabar menunggu. Silakan. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan melayani firman. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksi mata, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Oke. Nah, Saya tanya itu Bapak, kan. masih Bapak mau mengatakan Lukas adalah saksi mata murid Yesus? Itu kan dia bilang sendiri, saya saksi mata, saya menuliskan ini yang terbaik untuk saya. Maka aku memutuskan untuk menyelidikinya. Kenapa nggak dibaca Pak? Loh, itu kan dia udah kasih tahu itu. Ini dengerin saya ya. baca ini. Karena itu setelah aku menyelidiki dengan peristiwa dengan seksama dari asal mulanya, menyelidiki Pak. Kalau memang dia saksi mata, kenapa menyelidiki Pak? Oh, maksudnya dia mempelajari cerita itu, dia bacaan itu kan, supaya. Kitab Lukas tahun berapa ditulis Pak? Contoh saja, Anda bikin cerita. Dengar. Coba tunjuk kepada saya data murid 12 murid Yesus itu. Ada nggak nama Lukas? Konsep kan Anda harus teliti konsep itu bagaimana. Enggak apa-apa. Bapak tadi mengatakan, mengatakan kepada saya, Lukas ini murid Yesus. Murid yang mana Pak? Memang dia saksi mata, dia kan ada bilang itu. Bapak bilang saksi mata. Apakah Lukas bertemu dengan Yesus? Iya, dia sama-sama dengan Yesus Mana pada saat itu. Tertulis di mana Pak? Monggo. Loh, banyak cerita tentang. Ya, silakan, mana datanya? Cerita tentang Lukas orang mana Pak? Anak siapa dia Pak? Dia sendiri yang lihat, kejadian. Wah, ini Bapak ngarang lagi nih. Ngarang bagaimana? Oke, saya bacakan ya. Lukas 1 tadi ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Berarti dia ini menuliskan Lukas ini untuk Theophilus, betul? Oh, kamu salah tanggap kalau begitu. Banyak dengar. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Seperti yang disampaikan oleh mereka
Mereka ini bukan aku pelayan firman. Boleh saksi mata dan pelayan firman. Berarti Lukas ini bukan saksi mata dan pelayan firman. Mereka yang sejak semula menjadi saksi mata dan pelayan firman. Kamu dengar? Anda ini kalimatnya? Ini semacam satu acara, terus dia tampil, dia bicara. Saya bacakan lagi sama Bapak ya. Dia bicara, dia bilang banyak. Saya bacakan sama Bapak. Yang tidak seperti yang disampaikan kepada kita. Kitanya siapa, Pak? Iya. Siapa? Dia Lukas. Lukas dengan siapa? Lukas dengan Theophilus ya. Iya. Lukas dan Theophilus seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Siapa merekanya? Ya itu kan dia berbicara untuk Lukas orang masuk lain. tidak mereka di sini? Dia berbicara untuk orang lain. Kata mereka itu kepada siapa? Ya kepada umat kan, orang yang percaya kepada Injil itu. Waduh. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata di sini dan pelayan firman, Lukas masuk atau tidak masuk, Pak? Masuk dia, masuk. Kamu tahu yang disampaikan kepada kita dari mereka. Kamu tahu, saya tanya kamu tahu berapa banyak murid Tuhan Yesus? Dia masuk di dalam atau murid tidak? Yang pertama itu 12 orang. Nah, kenapa kamu bilang dia tidak 70 tidak ada nama Lukas, Pak. Kau tidak tahu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Theophilus. Mana Lukas murid? Coba tunjuk data saya, Pak. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak mengerti murid Mana Tuhan data, Yesus. Pak? Tunjuk datanya ada nama Lukas. Ini silakan di luar kepala saya. Silakan, Pak. Silakan. Markus, Lukas, Yohanes. Silakan. Siapa saja murid Yesus, Pak? Lah itu Siapa saya saja, udah Pak? bilang tadi. Ya siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang mana data Lukas itu murid Yesus? Silakan tunjuk. Itu murid Tuhan Yesus. Saya minta data. Saya minta data. Silakan. Jangan kamu Enggak. Saya cuma minta data. Bicara sembarang itu. Dari mana sembarang? Anda yang bicara sembarangan. Sekolah minggu kita sudah ngomong itu. Sudah belajar. Silakan tunjuk mana datanya. Lukas orang mana? Lukas itu orang Lukas itu tabibnya Paulus, Pak. Lukas itu tabibnya Paulus. Sejak kapan Lukas itu murid Yesus? Dia seorang dokter, Pak. Seorang dokter. Coba baca lagi. Seperti yang disampaikan kepada kita dari mereka, oleh mereka disampaikan kepada kita. Yang mereka ini apa? Yang dari semula mereka adalah saksi mata dan pelayan firman. Lukas saksi mata bukan di situ kalau begitu. Coba kalimatnya, Pak. Masa Anda nggak ngerti bahasa Indonesia? Kabur. Apalagi dong, King? Bang Ali, lanjut dulu Bang Ali. Silakan Bang Daryl. Bang Ali, monitor. Bang Ali. Lagi jauh mungkin Ustaz. Ya, Don King, apa yang mau kau tanggapi? Tadi kau kabur. Kok kabur? Tadi apa sinyalku mati sendiri? Sebentar, kita belum selesai. Belum selesaikan. Ada tugasmu. Tugasmu adalah menerangkan perbuatan-perbuatan Allahmu yang menunjukkan Dia adalah Tuhan. Oh, gampang. Menciptakan langit dan bumi. Jangan. Masukkan malam ke dalam siang, menerbitkan matahari dari timur ke sebelah, menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya di sebelah barat, menciptakan manusia. Apa lagi? Siapa saksinya Dia menciptakan langit dan bumi? Siapa menciptakan? Loh, emangnya? Oh, ya sudah, aku tanya sama kau. Siapa saksi kau diciptakan oleh dibuat bapak dan ibumu? Coba dan King. Jawab dulu aku. Jawab pertanyaanku. Aku dulu. Emangnya waktu langit dan bumi ini diciptakan aku hadir waktu itu? Aku dulu, tenang dulu kau situ. Kau dulu ku tanya. Jawab pertanyaanku. Waktu bapakmu dan ibumu menciptakan dirimu itu, apakah kau hadir? Kau tahu itu? Apa kau nanya, Pak? Ada orang yang jadi saksinya? Aku dulu. Saksinya mereka berdua. Dijawab. Saksinya mereka berdua. Giliranku sekarang. Allah yang menjadi saksi. Giliranku sekarang. Kau tinggal jawab aja. Sudah ku jawab. Kau bertanya nih. Sekarang begini. Sewaktu langit ini bumi ini diciptakan, ada nggak makhluk waktu itu? Ada atau tidak?
Aku dulu ngomong, aku dulu bertanya. Kau bertanya, aku jawab. Pada Semua mulanya betapa Elohim takutnya menciptakan langit dan apologet bumi. ini Siapa saksinya? Menjawab pengecutnya para apologet ini. Kejadian Aku 1 bertanya, nomor kau 1 loh. Kau bertanya sesuatu yang tidak perlu Aku jawaban. dulu bertanya. Sekarang Loh, gini, loh, kau loh, loh, bertanya, loh, aku loh, jawab. Dengarin Kau aku bertanya, ya. jawab. Di dalam Bibelmu itu tertulis begini. Habis ini Kau tadi aku bertanya bertanya kepadaku ya. kan, siapa Ya. saksinya Allah menciptakan langit dan bumi? Betul? Gak ada. Betul. Oke, nggak ada atau tidak? Gak ada. Nggak ada. Aku tanya Bibel kau sekarang. Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Siapa saksinya? Siapa? Gak ada. Apa lagi? Oke, lanjut lagi kita pertanyaan berikutnya. Oke, apa selain dari begini? Tunggu dulu Dian. Tuh Allah kami menyatakan Dia menciptakan langit dan bumi. Allahmu juga menyatakan menciptakan langit dan Sejak bumi. kapan Allahmu itu ada? Allahmu itu tidak ada. Tuhanmu kan bukan Tuhannya Musa. Itu bukan kepentinganmu. Sabar. Loh, nggak bisa. Potong kan. Sabar Mana dulu. sekarang Yesus menciptakan langit dan bumi? Kau kan menuhankan Yesus nih. Makanya kau yang nanya, kau 1000 pertanyaan sama aku. Kenapa kau potong-potong aku? Tenang dulu kau. Loh. Kau ini ngomong Allahmu menciptakan langit dan bumi. Berarti Tuhanmu itu Allah atau Yesus? Kau inilah. Tuhanmu Allah atau Aku Yesus? dulu. Kenapa kau si juru tanya aja? Sabar dulu kau. Tenang Kenapa dulu. tidak dijawab pertanyaan? Bukan. Nah, Tuhanmu itu oke. Yesus atau Allah? Lihatlah semua ini betapa pengecutnya apologet panggung. Coba tanya. Kau terjebak dengan pertanyaanmu sendiri, Dek. Sekarang aku tanya sama kau. Yang menciptakan langit dan bumi itu Yesus atau Allah? Biar kita dapat poin ini. Yesus adalah Allah. Yesus menciptakan langit dan bumi Yesus karena Dia adalah adalah Allah. Oh, gitu. Oke. Oh, apakah Aku Abraham bertanya. menyembah? Sebentar, apakah Abraham menyembah Yesus? Secara iman kekristenan iman kami Abraham menyembah Yesus. Di mana datanya? Gak ada tanya. Gantian. Jadi ngarang. Oke, sip. Gantian. Jadi Gantian ngarang. ya. Ada atau tidak? Bukan Yesus ngarang. menciptakan langit dan bumi. Yesus menciptakan langit dan bumi. Ada atau tidak? Iya, betul. Ada apa tidak? Yohanes 13 di Yohanes 1 ayat 13. Gantian. Gak nyambung lah. Jadilah apologet. Yohanes 1 Oke, nomor gak apa-apa. 13 begini Tapi gantian bunyinya kita ya, dengerin. Aku akan jawab Orang-orang pertanyaan yang kamu. diperanakkan bukan dari daging dan darah, bukan pula dari kehendak jasmani seorang laki-laki, melainkan karena kehendak Allah. Mana? Mana, Bung? Mana? Mana Don King? Mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Mana? Silakan dibuka mute-nya, Bang Darel. Silakan dibuka. Sebentar, tenanglah kau situ apa. Lihat betapa pengecutnya apologet ini. Kau yang bertanya, silakan. Kau nanya siapa saksinya? Allah sendiri saksinya. Aku tanya balik ke kau. Ada tidak Lihat dalam persentase Bibelmu itu? Lihat persentase berapa persen kau bertanya, berapa persen kau menjawab. Dan semua saksinya di bawah Kau ini. menjawab, aku sudah Betapa kau menjawab. pengecut. Aku yang akan menjawabnya, Dian. Kalau kau nggak pengecut, kau kayak Bertanyalah Dian sesuka pertama hatimu. open cam. Open cam kayak Dian Pratama. Kenapa aku sebut pengecut? Aku naik ke Komal Kristen itu baru nanya, udah nggak dikasih peluang bertanya. Menanyakan datanya nggak bisa. Nah, kan asik kalau begitu. Oke, apalagi mau kau tanya? Ya, apalagi mau kau tanya? Apalagi mau kau tanya? Gantian. Oke. Aku nanya ya. Itu biar ganti-gantian. Nah, biar jangan hanya aku jadi ditanyain. Tanya dulu gini. Tuhanmu bahwa Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Tuhan juga mengklaim Dia menciptakan langit dan bumi. Sebentar. Ya, Tuhan kami juga mengklaim Bukan Tuhanmu. Tuhanmu bukan Tuhan yang disembah Musa. Bukan disembah Abraham. Itu bukan kau yang menjawab. Lah. Emang Tuhanmu itu disembah oleh Abraham. Sebentar, nggak boleh begitu. Aku nggak kusangkal pernyataanmu. Jangan sangkal pernyataanku. Sepakati dulu ya. Sepakati dulu nih. Ini, kok nggak ngerti? Musa apakah menyembah Yesus dulu? Banyak lagi kan?
Kan kau udah ambil posisi bertanya lagi. Sabar dulu, tenang dulu, calm down, tenang dulu kawan. Ya nggak bisa dong. Kau mengklaim Tuhan pencipta langit dan bumi. Menurut Musa dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada seorang pun yang dapat memandang wajahku tanpa memandang wajahku. Yang memandang wajahku bisa Tenang dulu, mati. itu urusan kamu. Sabar. Aku giliranku sekarang. Ngertinya kau? Aduh, berat kali jadi. Bukankah aku menjawabmu dari tadi? Iya, berat kali jadi Bukan Kristen. kau mengambil posisi Ya udah sepakati dulu, sepakati dulu, sepakati dulu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kau tanya, tapi sepakati dulu. Apakah jangan Tuhan jadi Musa? jadi Apakah Tuhan Musa dan Tuhan yang kau sembah sama? Jawab dulu, nggak apa-apa deh. Apa? Jawab dulu, jawab dulu. Oke, tanya. Apakah Tuhan Musa, Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah kepada Yesus? Apakah Tuhan Abraham Isa mana salah pertanyaanmu lah? Tuhan kok menyembah Tuhan? berarti kau mau bilang Yesus Tuhan, Tuhannya Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan juga gitu? Ada dua Tuhan di sini. Pertanyaanmu, apakah sebentar lihat, apakah Tuhan Abraham, Ishak dan tanya, Yakub kau menyembah menyembah Yesus? Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub atau menyembah Yesus? Benar. Yang mana yang kau sembah? Allah Abraham, Ishak dan Yakub atau Allah atau Yesus yang kau sembah? Yesus adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Oke, kalau Yesus adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, di mana disebutkan Yesus Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah Yesus? Coba. Di mana Abraham, Ishak dan Yakub menyembah Yesus? Yesus belum ada di perjanjian lama. Ya sudah, kalau begitu berarti Tuhanmu beda. Aplaus, host, kasih tepuk tangan dulu, host. Jelas-jelas beda, berarti Tuhanmu, Tuhannya Kristen dan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya para nabi itu berbeda dengan Tuhannya Kristen. Sepakat? 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 Apanya sepakat? Sepakat? Ulang lagi, berarti ulang Tuhan, lagi, sekali lagi. Yesus itu bukanlah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Sepakat? Tidak sepakat. Oke, kalau begitu datangkan satu data. Abraham, Ishak dan Yakub menyembah Yesus. Oke. Mana datanya? Ada berkata hari Sabat, anak manusia adalah tuannya hari Sabat. Itu ku ambil kerangka acuannya. Bukan Tuhan di situ, bro. Jadi Tuhanmu Yesus itu hanya Tuhan pada hari Sabat saja. Beda dong dengan perkataan Yesus begini. Hari Sabat. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jelas. Itu aja. Aku giliranku kapan? Kapan kau kutanyakin? Kau nanya itu salah, bro. Kau membandingkan Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Yahudi. Tuhannya orang Islam, laisa kamitslihi syai'. Tuhannya orang Yahudi tidak serupa makhluk. Karena itu engkau besar ya Tuhan Allah kami. Tidak ada yang sama seperti engkau. Apa yang mau kau bandingkan? Bisa nggak kau jadi juru jawab? Bisa nggak kau jadi juru jawab? Loh, kau jawab dulu pertanyaanku. Yang kau mau tanyakan ini sekarang kepadaku. Kau mengatakan Tuhan kami. Jelas ada datanya dalam Al-Quran. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Bisa jadi juru jawab? Loh, makanya kalau nanya izinkan itu, dulu aku menanyakanmu, duduklah sebagai juru jawab. Ya sudah, kita sepakati dulu ya. Berarti Tuhanmu bukanlah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Sepakat dan para nabi sepakat? Sepakat? Apakah jika aku nggak sebentar? Apakah jika aku nggak sepakat maka kita nggak lanjutkan ini Karena diskusi? Yesus tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Sebentar. Apakah diskusi ini memaksa kita untuk sepakat? Loh bukan. Faktanya kau menutup dirimu sendiri. Sabar. Apakah diskusi tidak ini ada memaksa data, aku harus bersepakat tidak ada data Abraham, Ishak, Yakub menyembah Yesus satu. Dua, tidak ada datanya Yesus mengaku menciptakan langit dan bumi. Apa yang mau kutanyakan? Esensi ketuhanan di dalam Judaism itu adalah tidak serupa makhluk. Kau kan tidak sepakat gini. Aduh, sinyalmu parah kali itu, brother. Sampai dulu. Sinyalmu berantakan, brother.
Sinyalmu jelek. Jadilah jadi juru jawab dulu. Loh, aku akan jawab pertanyaanmu. Ya kan? Tapi kalau kau bercerita tadi, Tuhan kami menciptakan langit dan bumi, oh jelas di situ saya harus beri poin. Tuhanmu bukanlah pencipta langit dan bumi, karena Tuhanmu Yesus. Tuhannya orang-orang Judaism, Kejadian 1 nomor 1 tuh bukanlah Tuhan yang disembah oleh kalian. Tuhannya kalian itu punya rupa. Apa kau kuasai mic? Kenapa kau kuasai mic? Kenapa kau menguasai lapangan ini? Kau aja ngomong dari tadi. Takut kau. Loh, aku minta data, Bung. Coba. Di mana datanya sekarang gini ya? Kau tadi bertanya kepada saya, di mana tertulis Allah menciptakan langit bumi? Aku jawab, kau minta saksi. Tidak ada saksinya, dia sendiri yang menjadi saksi. 1. Maka aku bawa mirroring. Di dalam perjanjian lama, Tuhannya Musa, Abraham, Ishak dan Yakub para nabi itu, yang namanya penciptaan langit dan bumi itu tidak ada saksinya kecuali Tuhan itu sendiri. Per kan? Nah kau bilang Tuhanmu menciptakan itu, dan kau bilang Tuhanmu menciptakan. Loh, Tuhanmu ini yang mana dulu? Yesus atau Bapa? Clear kan? Adil kan? Adil kan? Adil. Bang Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik, ini dia udah mentok kalau sama aku. Dia nanya, dia kena speak down sendiri pertanyaan dia. Nanti baru. Bang Erik, kau nggak kasih pembicara kesempatan, kau langsung bertanya. Ya sudah, kau sama Bang Erik aja lah. Kau kalau dengan aku pasti mentok, kau Darel. Pertanyaanmu itu balik-balikkan lagi karena kau nggak jujur. Kalau yang tangguh itu apa dia yang kau mau mempersilakan tanyakan? tamunya Apa yang mau bertanya. Apalagi yang mau kau tanyakan? Apalagi? Habis ini dengan Bang Erik. Apa yang mau kau tanyakan sekarang? Apa yang mau kau tanyakan? Ini. Sabar, duduklah sebagai juru jawab, itu baru tangguh. Begitu. Jangan hanya si penanya itu gampang bertanya. Ya sudah. Udah enggak usah curhat. Apa yang mau kau tanyakan? Betul. Kita Tuhannya orang Islam mengaku dia menciptakan langit dan bumi. Manusia jadi saksi, nggak ada saksinya. Tuhan kami juga begitu, mengaku dia nih, tanpa aku nggak ada yang jadi sesuatu yang jadi katanya. Langit dan bumi ini semua dalam akunya ini. Kata Tuhanku, ini ada saksi juga. Kita curigai Tuhan orang Kristen ini, kita curigai bukan dia penciptanya. Anggap dulu bukan dia, curiga kita ini. Tuhan Islam pun kita curigai. Oh enggak, aku enggak. Karena semua umatnya pasti percaya. Enggak, aku nggak curiga, buktinya ada kok. Sabar. Tuhannya Parmalin pun, Parmalin ngaku juga, sabar dulu Dian, aku dulu. Ya, pertanyaan apa? To the point. Nanti gagal loh, ujuk panjang. Tuhannya Parmalin pun buat. Ya sudah, apa? Apa? Pertanyaannya apa? Dan kau tadi panjang kali kau, Tuhan. Sabar, Bang. aku kasih narasi dulu. Aku dengerin dulu si Daryl mau ngomong apa. Ya, ngomonglah Daryl ngomong. Silakan. Tuhannya Parmalin pun ngaku juga. Tuhannya Parmalin juga ini Tuhannya orang Batak sini, ada agama Batak. Ngaku juga dia menciptakan langit dan bumi. Banyak peserta ini ngaku menciptakan langit dan bumi. Si Allah ini, entah mana yang benar nggak tahu lah kita nih. Anggap dulu semua ini apa? Kita ragukan semua ini. Lalu kutanya dulu kau, anggap oke. Belum tentu kau karena semua ngaku, kan begitu. Lalu kutanya, oke. Masuk ke pertanyaan kedua, apa perbuatan Allahmu, Tuhanmu yang bisa memperkuat bahwa dialah si pencipta langit dan bumi yang mana disaksikan manusia? Sama seperti si Petrus berkata nih, guru kita bangkit, Yesus bangkit dari kematian. Oh nggak betul itu, kata Thomas. Sebelum kulihat dengan mataku dan kucucukkan jariku, nggak percaya aku dia itu, katanya. Manusia yang begitu. Tunjukkanlah perbuatan Tuhanmu yang memperkuat bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi. Pagan kau ini ujungnya. Apa? Pagan ujung-ujungnya. Masalah pagan jangan itu belakang masalah pagan. Apa perbuatan Tuhanmu? Tuhan dalam agama sama itu tidak pernah disaksikan oleh KPR 14 nomor 11 yang turun menjelma menjadi manusia itu dewa-dewa, Bung. Enggak ada pengajaran para nabi begitu, enggak ada. Kau balik-balik, kau bawa Bibelmu juga bahwa Tuhan itu harus bisa dilihat. KPR itu agama
kami. Loh, kenapa kau bawa KPR? Enggak urusanmu KPR. Kenapa kau tadi KPR bawa itu urusan cerita kami. Thomas, Bung? Kenapa kau bawa cerita Thomas? Iya. Oh, itu Bibelmu kan? Sekarang pertanyaanku kau jawab. Loh, sekarang aku tanya. Apa perbuatan? Tatkala Yesus bangkit dari kubur itu, di dalam data Yesus, Lukas 24 sekarang nomor 3738, ketika Yesus menampakkan di depan 11 murid itu, murid-murid menyangka dia hantu. Loh, kawan, apa pertanyaanmu ini nggak penting, bro? Sejak kapan? Dengerin. Apa yang kau nyatakan kepadaku itu pengajaran pagan. Tuhan itu tidak akan menampakkan diri. Itu pendapatmu. Loh, pagan nggak pagan belakangan dulu itu. Oh tidak bisa. Tuhan kami mengatakan laisa kami selihi syai. Tidak bisa, Darel. Bukan masalah kau memaksakan sesuatu yang dalam pikiranmu terkonsep. Sama juga kau juga memaksakan kau ingin dalam mengatakan pikiranmu. kepada saya. Kau ingin mengatakan kepada saya sebenarnya jujur kau. Tuhanmu itu menyatakan diri dalam rupa manusia, kan begitu? Betul? Nah kan, kau terjebak sendiri. Kau terjebak sendiri. Waktu Thomas menyucikan, dengerin, tidak percayakah engkau? Cucukkanlah tanganmu. Yesus itu karena murid takut-takut, maka dia memerintahkan kepada Thomas, cucukkanlah tanganmu supaya murid ini tahu dia ini manusia. Nggak nyambung, Darel. Itu nggak nyambung. Jangan kotorkan keluar kami. Kau bawa apapun data itu pikiranmu, asumsimu, ya. Saya katakan Tuhan itu menyatakan kemahabesaran Dia itu dengan firman-Nya. Contoh, inilah firman Tuhan yang telah membentangkan, yang menciptakan roh dalam diri manusia. Zakaria 12 nomor 1 itu datamu. Tidak ada Tuhan menyatakan dirinya Tuhan dengan menampakkan diri kepada manusia. Ah kau, itu pengajaran pagan, Bung. Pengajaran pagan, Bung. KPR 14 nomor 11 pakai baca dulu data itu. Tuhan kami, Darel. Makanya aku bilang tadi sama kau. KPR bukan pakai KPR, pakai Al-Quran. Loh, kau tadi pakai apa? Pakai apa kau tadi? Pakai KPR. Itu membuktikan Tuhanku. Aku bicara Tuhanku pakai kau KPR. Bilang kau tadi berbicara Tuhan, kita curigai. Ujung-ujungnya kau balik ke kitab suci. Munah kau ini, Darel. Coba, yang sepakat buang kitab suci pakai akal siapa tadi? Yang sepakat pakai akal buang kitab suci tadi siapa? Loh, capek aku bicara dengan kau, Bah. Gini, Bang Erik, jadi kau bicara orang bodoh. Aku kalau begini nih beleng-beleng. Lanjut, Bang Erik. Oh, iya, oke. Dia bilang nggak pakai dalil kitab, ujungnya pakai dalil kitab. Lanjut, Bang Erik lah. Kalau kau tanya kepada manusia, siapakah yang sebentar. Kalau kau bertanya, siapakah yang menyaksikan Tuhan itu melihat Tuhan menciptakan? Emang nggak ada. Ya. Karena manusia belum ada. Nah, Tuhan kami menciptakan dilihat mata orang. Hah? Udah ada manusia? Tuhan kami di mana manusia pada kala itu? Tuhan kami di mana manusia? Coba. Aneh izin dulu mau sholat, siap sholat ya. Jazakallah, Bang Erik. Semuanya. Oke, Bang. Tuhanmu pernah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Itu. Aneh nih keajaranmu ini. Masa ada manusia ketika Tuhan lagi sibuk menciptakan langit bumi? Hah? Dengar gini Erik. Apakah Tuhanmu pernah mencipta dan disaksikan oleh orang lain? Pernah. Tuhan Yesus pernah mencipta. Sekarang Tuhanmu, apakah Allah pernah mencipta dan disaksikan oleh orang lain? Oleh manusia? Kalau ketika Tuhan menciptakan tempat, langit dan bumi, manusia belum ada. Di kitabmu saja mengatakan diawali dengan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Mencipta langit dan bumi ini kan itu pengakuan Allah, belum tentu benar itu. Semua ngaku-ngaku ini menciptakan langit dan bumi. Ya makanya kita kaji. Maka kita lihat Allah harus membuktikan di lain waktu dia pernah mencipta dan disaksikan oleh manusia. Kalau tidak itu pembohong itu, nggak pernah itu. Loh, kok kau yang bilang bohong? Gimana ceritanya?
Karena harus ada bukti lain, karena sama-sama ngaku semuanya. Kalau Yesus pun nggak pernah dia menciptakan selain pada langit dan bumi, artinya dusta juga itu. Gini loh Darel, ya. Aku ngajak kau supaya kau berpikir. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, langit dan bumi itu adalah tempat bagi makhluknya Tuhan, baik yang hidup di antariksa sana maupun hidup di dunia, di bumi, ya. Dan kita nggak tahu, Allah alam bisawab, mana tahu mungkin saja ada makhluk yang tinggal di langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, hanya Allah yang tahu. Tapi jelas itu adalah tempatnya makhluk. Dan ketika Tuhan menciptakan tempat, makhluknya belum ada. Contoh begini, sederhana ya, sederhana. Kita membangun satu buah rumah. Apakah penghuni sudah ada? Belum ada kan? Belum ada. Penghuni nanti setelah si pembuat rumah ini menyiapkan tempat, sudah selesai rumahnya yang mau ditinggali, mau dihuni ini, barulah masuk si penghuni. Begitu juga Allah menciptakan langit dan bumi, selesai dulu semua, rampung dulu semua, manusia bisa nggak cocok nggak tinggal di bumi? Ada nggak oksigen? Ada nggak air? Ada nggak makanan di situ? Bisa nggak mereka tinggal? Menurut Allah sudah bisa, barulah Allah menciptakan manusia untuk tinggal di bumi, hidup di bumi, begitu. Karena Allah menciptakan paru-paru kita, ya kan? Paru-paru ini untuk bernafas. Nah, tentu Tuhan itu menyediakan oksigen sebelumnya. Jangan manusia dulu oksigennya belum ada, ya matilah bro. Gimana nya kawan ini? Maksudnya terkait dengan, ya aku tahu, kau kan minta bukti kan, minta bukti, pasti minta bukti. Sudah, mana mungkin bisa dibuktikan, tetapi kalau secara dalil, bagaimana mungkin kita bisa klaim? Ya, kita kan buktikan dengan data yang tertulis. Kita uji, ini ada firman Tuhan di dalam Bible, ada firman Tuhan di dalam Al-Quran. Kita uji keduanya, Tuhan mana yang pantas, yang cocok dengan akal logika kita, ya, dengan rasa kita, dengan pemikiran kita, apalagi, kita uji di situ, yang manakah yang cocok, yang manakah yang pas, begitu bro. Coba saya tanya, ketika Tuhan mau menciptakan langit dan bumi, terus Tuhan mau beristirahat, lalu pergerakan. Tanya apa jawabnya? Ya gini. Ya kita logikakan gitu. Ketika Tuhan mau selesai menciptakan langit dan bumi beserta isinya, terus Tuhan mau istirahat, lalu yang memutar mana dia? Aku dari tadi sebenarnya mau ngarahkannya ke situ tadi. Iya. Ini ilmu ya teman-teman ya. Monggo ya kalau mau diambil. Ketika mereka sibuk menanyakan, Tuhan Allah itu betulkah menciptakan langit dan bumi? Nanti kita bawa aja datanya di surah Al-Baqarah 255 yang kita selalu sebutkan itu adalah ayat kursi. Nanti kita hantam mereka dengan kitab mereka, bahwasanya setelah Tuhan melakukan pekerjaan, yaitu menciptakan langit dan bumi, Tuhan itu istirahat. Terus apa selanjutnya? Terus yang memutarbalikkan siang dan malam itu siapa? Apakah brother sendiri? Kan gitu. Apakah tidak ada yang menguasai apa ya? Lupa pun aku istilahnya tuh. Lucu kali Darel ini. Erik, ada pesan baru, Angel, silakan. Angel, silakan Angel. Kristen kan? Yo. Silakan Bang Erik. Ketuhanan Islam versus Kristen ya, silakan. Silakan, cek. Angel. Sedap. Kabur lagi.
Cek. Iya, aman-aman Bang. Kabur semua ini, Oten. Mana lah ini mereka ini? Iya, silakan untuk teman-teman Oten. Silakan untuk naik ke atas berdiskusi. Silakan diskusi santun kita ya, jangan ada hujat-hujatan. Silakan untuk teman-teman Oten naik. Mau diajak pinter pun nggak bisa juga. Udah tertutup rupanya ya Bang. Iya, bukan kita mau ngapa-ngapain loh. Mau ngajak kalian pinter aja, itu pun sulit mau kalian terima kecerdasan itu. Silakan dilanjut Bang. Host itu geser sedikit ke atas host, itunya host. Ketutupan itunya host. Stikernya host. Lanjut Bang. La ilaha illallah. Ya apa yang mau dibahas ini? Otennya nggak ada. Untuk edukasi aja untuk semuanya Bang. Itu antara Tuhan Islam. Tuhan Islam. Aku takut kalau berlebihan, takut salah tentang ketuhanan ini. Cuman aku yang tahunya itu tadi. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, maka Allah mengatur segala apa yang diciptakannya, diatur. Dari mulai pergerakan, rizki, kehidupan, kematian, dan lain sebagainya, itu Allah yang mengatur semua. Jadi ketika manusia melakukan hal-hal yang di luar dari batas, ya, Allah mengizinkan. Allah izinkan. Nah, kenapa dikatakan mengizinkan? Kalau tidak diizinkan seandainya saya melakukan kesalahan satu aja yang dilarang oleh Tuhan, contoh saya merampok, kalau Tuhan nggak mengizinkan pasti saya langsung dihantam. Pasti langsung dihantam. Pas! Saya mati. Jadi ketika katanya adalah ketika ada narasi Allah mengizinkan itu semua, ya memang iya. Kristen menyembah Yesus, Allah izinkan itu. Allah izinkan. Meskipun Allah itu sudah melarang terkait perbuatan manusia, mau melakukan atau tidak itu kehendak manusia juga, dan Allah mengizinkan itu. Ketika iblis itu meminta agar diperbolehkan dia untuk ditangguhkan sampai hari kiamat dan diperbolehkan untuk menggoda manusia, itu atas izin Allah, diizinkan. Terserah mau kau lakukan hal seperti itu, ya monggo. Kan kata Allah itu di surah Al-A'raf, kau akan selama-lamanya kekal di api neraka. Tapi tetap aja dia mau seperti itu. Dia nggak mau tunduk dan patuh kepada Adam ketika Allah memerintahkan itu. Khairul Ihsan, astagfirullah. Assalamualaikum Ustaz Irul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya saudara-saudara? Alhamdulillah. Apa ini, ada apa ini? Kok serius banget kalian, kayak ingat mati, kayak udah dekat aja. Ya, udah pakai sound card sekarang Ustaz ya. Keren. Enggak. Bukan. Ini karena lagi berbunga-bunga aja suaranya kayak pakai sound card ini. Coba jelaskan dulu Ustaz, ketuhanan Islam itu gimana? Nanti saya bandingkan dengan itu. Temanya ketuhanan Islam itu seperti apa? Tuhan kita itu. Wah, sangat jelas lah. Kalau ketuhanan dalam Islam itu kan sangat jelas. Karena memang konsep Tuhan yang jelas itu sangat mudah untuk diterangkan. Iya, itu ada di surat Al-Ikhlas, itu yang pertama. Ya, ketika orang kafir, asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini adalah ketika orang kafir menyadari
dan mengakui ya bahwa Tuhan mereka itu adalah yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, yaitu terdiri dari patung atau apapun yang mereka pahat, baik yang terbuat dari emas, perak, ketika itu ya mereka mengakui sendiri gitulah kalau mereka lah yang membuat Tuhan mereka, dan mereka meyakini itulah di antara kebodohan mereka meyakini bahwa apa yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri itu yang tidak bisa berbuat apa-apa mampu mendatangkan manfaat dan madorot berbahaya. Nah, sejak itu ya, karena mereka melihat Rasulullah SAW tidak mau mengikuti apa yang menjadi peribadatan mereka, maka mereka datang kepada Nabi ya mengatakan, wahai Muhammad, sif lana rabbak, sifatkan kepada kami atau terangkan kepada kami. Sif itu artinya terangkan atau sifatkan kepada kami bagaimana sih Tuhanmu itu, sehingga kamu tidak mau gitu loh menyembah atau beribadah kepada Tuhan kami yang jelas-jelas nyata gitu, yang jelas-jelas ada, ya kan. Lalu Rasulullah ketika itu diam sejenak, lalu Allah turunkan ayat. Allah turunkan ayat untuk menjawab ya pertanyaan orang kafir ini. Allah mengatakan qul, makanya kalimatnya perintah, katakan Muhammad, karena tadi diminta, karena bentuknya tadi pertanyaan, maka Rasulullah diminta untuk menjawab qul, katakan Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengannya. Jadi ini sebenarnya jawaban ya dari pertanyaan orang kafir yang mereka sendiri tidak malu gitu loh, mengakui bahwa Tuhan mereka itu adalah yang mereka buat sendiri, sekalipun itu bukanlah ya Tuhan yang benar gitu loh. Nah, sekarang kan berbeda gitu. Ada orang ya kan menuhankan manusia tapi tidak berani secara lugas mengatakan seperti itu gitu. Bahkan mereka bimbang di dalam keyakinannya, tidak seperti orang kafir, gentle dia mengatakan seperti itu gitu. Cenderung berbelit-belit. Itu satu tentang ketuhanan. Di dalam Al-Ikhlas ya itu ada dua penetapan, dua penafian. Dua penetapan itu apa? Qul huwallahu ahad, hanya dialah Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Allahus samad, Allah itu haruslah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Ini dua penetapan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Penafian yang pertama, artinya yang beranak dan diperanakkan itu tentulah sesuatu yang lemah, karena dia membutuhkan anak dan dia juga diperanakkan, artinya dia pernah tidak ada gitu. Sementara Tuhan itu adalah kausa prima yang tidak pernah tidak ada, dia tidak diawali oleh ketiadaan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Ini penafian yang kedua, tidak boleh ada yang setara dengan Allah dan tidak akan pernah ada yang setara dengannya gitu. Ini baru surah Al-Ikhlas ya. Di sana disebutkan Ustaz, Allah itu siapa ya? Allah itu adalah namanya ya. Dan dalam bahasa Arab, al-ismu yadullu alal musamma. Kalau ada nama tentu ada pemiliknya. Ya, maka Allah mengatakan qulid'ullah awid'ur rahman ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Kalau engkau ingin menyeruku, panggillah dengan sebutan Allah atau Ar-Rahman. Ayyan ma tad'u, mana saja nama-namaku yang kau panggil, falahul asmaul husna, maka milik Allah nama-nama yang mulia. Sudah diperkenalkan bahwa dia satu-satunya Allah yang benar.
tempat kita untuk bergantung, tidak memiliki kekurangan, diajarkan cara memanggilnya, lalu Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Itu di surah Thaha yang sering dibacakan, innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya saya adalah Allah, tiada Tuhan yang hak, yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Ya, fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Perintah, ada perintah menunjukkan bahwa dia betul maha kuasa yang berhak memerintah seluruh makhluknya untuk tunduk kepadanya. Apa sih bentuk kekuasaannya? Allah jelaskan lagi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala, lihat diulang-ulang terus, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dialah yang maha hidup, maha mengatur. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Dia tidak pernah kantuk, tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Sampai nanti wa huwal aliyul azim. Dialah yang maha tinggi dan maha agung. Disebutkan. Nah, terus hasil dari kita beribadah ini apa? Allah katakan nanti, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Semua jelas dari pengenalannya, penetapan kesempurnaannya, penyebutan namanya, perintah untuk beribadah kepadanya, dan apa yang diberikan dari kita untuk beribadah setelah beribadah kepadanya. Jelas, gampang menjelaskan Tuhan di dalam Islam itu seperti itu. Itulah gambaran umumnya. Wallahu ta'ala alam. Izin Pak Ustadz, Bang, ini ada yang mau bertanya. Silakan. Karola, silakan. Terima kasih. Izinkan saya bertanya dari surah Al-Isra ayat 4. Boleh. Apa itu? Telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab, sungguh kamu akan membuat kerusakan di bumi 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Terus? Nah, pertanyaan saya, yang bisa menyebabkan kerusakan di bumi itu kan bukan hanya Bani Israel. Saya termasuk bisa menyebabkan kerusakan. Sudah, jawabannya simpel. Jawabannya simpel. Itu yang Anda baca surah Al-Isra. Isra itu bercerita memang khusus tentang Bani Israel. Jadi wajar kalau yang Allah tetapkan di situ juga tentang Bani Israel. Menspesifikkan sesuatu yang memang pada tempatnya itu tidaklah mengapa, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kerusakan itu juga dilakukan oleh manusia lainnya. Allah mengatakan, "Dhaharal fasadu fil bardi wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan ya di lautan dan di daratan karena sebab akibat ulah tangan manusia. Ini umum. Nah, karena dikatakan di situ tentang Bani Israel, Al-Isra itu Bani Israel. Ya, tentang Bani Israel, maka diberikan penghususan untuk menegaskan bahwa Bani Israel itu juga punya daya kerusakan yang besar di muka bumi, seperti itu. Sudah? Ya, terus terang ayat tadi Al-Isra 4 itu dipakai untuk menjawab pertanyaan saya mengenai Al-Baqarah 100 kenapa 100-nya? Al-Baqarah 11 dan 12. Tentang semacam diskusi ini. Janganlah berbuat kerusakan di bumi. Kemudian dijawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah sesungguhnya merekalah para perusak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Beberapa kali terus terang saya menanyakan surah Al-Baqarah ini karena ada pengakuan soal semacam ketidaksengajaan di sini.
Di sini mereka tidak menyadarinya, tetapi mereka tidak menyadarinya. Betul. Berarti orang-orang yang melakukan pengerusakan, mereka ada yang sengaja ya, ada juga yang tidak menyadarinya. Begini, bahkan ya dalam dunia manusia, ketika hati kita ya sudah tidak diliputi ketidakjujuran, maka perbuatan yang nyata-nyata kita lakukan kerusakan, ketika ditanya orang kita akan mengelak. Enggak, saya enggak membuat kerusakan, justru saya ingin membuat perbaikan, padahal telah tampak kerusakan yang jelas dari perbuatan tangannya sendiri. Begitulah Bani Israel, berapa kali, berapa nabi, berapa rasul yang diturunkan kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang sangat nyata. Mereka dengan itu saja masih mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena Bani Israel itu ketika sesuatu itu bertentangan ya dengan hawa nafsu mereka, maka siapapun utusannya, apapun kitabnya, mereka akan tolak itu. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya, kalau memang peraturan itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka akan membuat aturan ya yang mereka anggap aturan ini setara, bahkan melebihi aturan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari kalangan pemimpin-pemimpinnya sampai bawahnya. Jadi makanya Allah kecam berulang kali ya ketika Allah mengatakan la tufsidu fil ardi, ya jangan berbuat kerusakan, itu kan larangan. Qalu innama nahnu muslihun, mereka ngelak, enggak, kami itu justru membuat perbaikan. Allah tegaskan lagi, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, sungguh mereka itu betul-betul pembuat kerusakan, tapi mereka enggak merasa gitu loh. Itu dibuktikan dengan juga bahwa banyak dari kalangan Bani Israel yang membunuh para nabi dan rasul yang mereka anggap tidak sejalan dengan apa yang mereka inginkan. Tentu keinginan mereka yang dimaksud adalah yang sesuai dengan hawa nafsunya, seperti itu. Silakan. Saya mengakui pertanyaan saya ini muncul karena terjemahan ya. Saya akui karena konteksnya kalau dari ayat 6 itu soal mereka yang kafir, mereka yang menolak, melakukan penolakan terhadap Allah. Nah, terus terang karena terjemahan ini maka mengerucut sebenarnya ini, jadinya mengerucut pertanyaan dan perhatian saya. Jadi kan karena terjemahan lah maka ada frase berbuat kerusakan di bumi. Jadi memang terus terang seolah-olah memang kerusakan fisik di bumi mengganggu keseimbangan alam dan ya hal-hal lain lah yang fisik seakan-akan memang bergeser dari bergeser dari apa ya bilang moral dan akhlak. Ya, jadi tapi saya yakin kerusakan di bumi ini juga kaitan dengan moral akhlak manusia yang hidup di atas bumi. Justru kalau di ayat itu, ya, kalau kita menceritakan Al-Baqarah itu, memang yang paling ditegur di situ adalah penolakan mereka terhadap kebenaran. Makanya ayatnya dimulai innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim, sampai nanti ke ayat larangan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Tentu la tufsidu fil ard ini berkaitan tentang pemahaman yang benar ya tentang ketuhanan ya, tentang perintah Allah Subhanahu wa taala ya kepada mereka agar sumber daya manusia mereka, SDM mereka atau kemanusiaan mereka itu dan aktivitasnya menjadi baik. Karena seseorang akan melakukan perbaikan dan kerusakan itu
diawali dari dirinya sendiri. Makanya ketika orang sudah kosong dari keimanan, bahkan membantah firman Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kerusakan yang ditimbulkannya nanti akan semakin besar. Kenapa? Karena tidak ada lagi hal yang ditakutinya dan tidak ada lagi yang membimbing dirinya untuk melakukan perbuatan aktivitas yang benar. Maka yang dikecam di ayat ini adalah tentang penolakan mereka terhadap kebenaran dan dikhawatirkan, ya, karena ketiadaan nilai agama kepercayaan dalam diri mereka lagi, dalam hatinya, maka mereka akan semena-mena melakukan yang namanya kerusakan. Ya, kita sebutkan salah satu contoh kerusakan, ya, misalnya pembunbunan, perzinahan, pencurian, dan segala macam lainnya. Inilah salah satu konteks kerusakan yang dikecam di ayat ini gitu. Adapun kerusakan yang sifatnya dengan alam, maka bisa terjadi kan, karena orang kalau sudah tidak mendapatkan bimbingan dalam kehidupannya, maka kerusakan di alam juga akan bisa sangat mungkin untuk dia lakukan seperti itu. Tapi yang paling dikecam itu adalah kerusakan moral dulu, baik tentang keimanan, akhlak, dan ketiadaan bimbingan dalam menjalankan kehidupannya seperti itu. Kalau memang ya, sedikit Carol, sedikit aku tambahkan. Ya, aku tahu menurutmu yang dimaksud yang kau maksudkan itu adalah di mana perusakan bumi itu dilakukan oleh manusia oleh tangan-tangan jahil, seperti contohnya perusakan hutan, ya kan, terus perusak alam, kan begitu kan? Begitu ya? Iya, pokoknya alam semesta ini dirusak oleh manusia. Terus sampah itu dibiarkan menggunung, kan begitu kan? Apalagi penambangan hutan secara liar, kan begitu. Bukan hanya itu doang gitu. Jadi yang dimaksud di dalam surah Al-Isra ayat keempat itu, di mana orang-orang dahulu yang telah diberikan kitab, mereka menolak. Mereka diturunkan nabi kepada mereka untuk memberikan cahaya dan petunjuk bagi mereka, tetap saja mereka menolak. Dan mereka disebut ahli kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrik. Nah, jadi orang-orang yang diberi ahli kitab dan orang musyrik itu perusak sebenarnya, dan mereka kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Di dalam Bible juga, Yesus selalu mengecam perbuatan ahli kitab, ahli Torah. Al-Quran juga sering menarasikan hal seperti itu. Dari awal pertama buka gitu. Jadi ahli Torah maupun ahli kitab, mereka inilah perusak. Ini nanti sampai jam 11, ini mulai jam 4. Perusak bumi mereka. Mereka menghalalkan segala cara, memperbolehkan segala cara, apapun mereka perbolehkan. Gitu di muka bumi ini. Terkait membunuh anak, membunuh orang yang benar itu mereka bolehkan itu. Bolehkan. Yesus itu orang benar, boleh dibunuh, itu perbuatan mereka. Dengan alasan untuk menebus dosa, itu perbuatan mereka itu. Menyesatkan orang, itu juga perbuatan mereka. Bayangkan bagaimana bisa Tuhan membenarkan peristiwa yang dialami oleh Yesus. Tidak mungkin Tuhan membenarkan hal itu gitu. Orang yang hendak membunuh Yesus, pasti Bapa yang mengutus Yesus itu mengutuk perbuatan mereka. Gimana ngambilikannya? Lawan. Nah, mereka ini siapa? Orang-orang kafir di zaman itu. Mereka adalah ahli Torah dan mereka adalah orang-orang Farisi. Mereka ada di dalamnya. Yudas, Imam Kayafas, ahli Torah, orang Farisi, dan tentara Romawi. Mereka ada di dalamnya. Lalu perbuatan mereka apa selanjutnya? Di Matius 23 nomor 15. Celakalah hai kamu ahli Torah, orang munafik, orang Farisi, kamu kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, menjadi pengikutmu, ya kan? Setelah ia bertobat, kau jadikan dia 2 kali orang neraka yang lebih jahat daripada kamu. Itu adalah bentuk dari pengrusakan mereka gitu.
di mana manusia-manusia ini yang diajak masuk ke dalam keyakinan mereka untuk merusak akidah, merusak perintah Tuhan, melanggar segala apa yang Tuhan inginkan. Kita di dunia itu ditugaskan oleh Allah itu, oleh Tuhan itu untuk menjaga bumi, untuk menjaga bumi dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat. Dan tadi kan sudah dijelaskan Ustadz tadi mengatakan pembunuhan, ya kan, pencabulan, narkotika di mana-mana, minum-minuman keras di mana-mana, diskotik di mana-mana. Itu juga kerusakan itu yang terjadi di muka bumi. Tuhan tidak mengizinkan itu, coba. Nah, terkait dengan tempat hiburan malam, coba Anda cari di Indonesia ini, ya, ada sekelompok umat Islam yang membuat atau mendirikan satu tempat hiburan malam yang di sana bebas narkoba, bebas minuman keras, bebas prostitusi. Ada nggak? Nggak ada Anda temukan itu. Dimanapun Anda cari, tidak akan satu pun Anda temukan umat Muslim mendirikan tempat-tempat tersebut. Tidak ada. Karena tentu pasti akan kita kecam perbuatan dia, akan kami amrukkan itu, akan kami tumbangkan itu. Itu jelas. Tapi kalau maaf, kubu kekristenan, orang Kristen maaf, bahkan mereka tempat yang namanya mau mendirikan tempat tempat minum-minuman keras itu, bahkan di samping tempat ibadahnya pun diperbolehkan, gak ada yang melarang. Aku tinggal di kota Medan loh. Ya, aku keliling kota Medan, pekerjaanku sebagai taksi online. Aku kemana-mana di kota Medan ini. Bahkan bukannya di kota Medan, daerah Deli Serdang juga aku masuki. Di Langkat juga aku masukin. Jadi orang-orang seperti itulah yang melakukan namanya pengerusakan itu tadi. Salah satunya mendirikan tempat-tempat hiburan malam. Bukan Islam. Bukan Islam. Nah, Kristen ini maaf, Kristen ini sumbernya dari mana? Dari ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi kalian nggak sadar gitu. Kami belajar. Kalau Anda menuduh Islam berdasarkan pengajaran daripada ahli Taurat dan orang Farisi, itu salah besar. Kita punya bantahannya. Nabi Muhammad nggak pernah belajar dari orang-orang seperti itu, nggak pernah. Guru besar Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Langsung malaikat Jibril, utusan dari langit ke dunia untuk mengajarkan Rasulullah itu tentang hal-hal yang benar. Semua diajarkan oleh malaikat Jibril. Gak pernah Rasulullah itu diajarkan, wahai nanti umatmu dirikanlah tempat ini ya, tempat hiburan. Gak ada disuruh. Nanti bebaskan prostitusi, gak ada seperti itu. Gak ada ajaran malaikat Jibril seperti itu. Tapi kalau kalian semua halal bagimu, gak ada larangan. Bahkan dari saya sebutkan ya, ada beberapa tempat di kota Medan ini, di tempat ibadahnya itu gereja, samping, depan, kanan, kiri, muka, belakang itu tempat minum loh, tempat minuman tua. Bayangkan lampu tua loh. Bisa seperti itu. Kalau kami nggak boleh. Lihat tuh di Jamin Ginting, jalan Jamin Ginting ya. Bukan aku menghina ya. Jalan Jamin Ginting didirikan hotel-hotel, tempat apa? Tempat prostitusi, tempat berzinahan. Siapa oknumnya? Islam atau Kristen? Gak ada. Semuanya Kristen di situ. Boleh, nggak ada aturan. Mereka mendirikan kos-kosan bebas, ya, nggak ada larangan khusus cewek, khusus cowok, nggak ada. Bebas masuk siapa saja, bebas, laki-laki perempuan boleh bercampur dalam satu kos. Siapa yang membuat itu? Oknum Kristen. Karena dia merasa dia benar. Aku kan buat usaha. Ini kan makanku, ini kan ladangku, kan begitu. Ini kan pekerjaanku. Siapa yang bisa melarang? Tuhan aja nggak melarang aku, kan begitu. Iya, dulu sekolah ini. Gereja aja nggak melarang aku, bebas. Kalau kami dilarang, nggak boleh. Maka kalau kami buat mendirikan hotel itu dari pihak Muslim, hotelnya hotel syariat. Meskipun kecolongan ada, pasti meskipun kecolongan itu pernah ada, kita nggak bantah itu. Tapi kan itu jelas bukan karena apa ya? Karena ya mungkin kekhilafan atau gimana. Tapi kalau secara terbuka ya, saya tinggal di daerah Jamin Ginting, Padang Bulan ya.
Itu tempat prostitusi, itu hotel-hotel, kalau kami katakan tuh room kit, itu rumah kitik-kitik itu. Nah, di Nakalak Garo. Itu jelas Carol. Orang Kristen semua yang mendirikan itu semua. Apalagi diskotik di Kota Medan. Cina agamanya apa? Kristen. Nah, terus yang membacking narkoba di dalamnya Kristen. Semua. Kok nggak bohong? Silakan kalau memang Anda tidak nggak percaya, buktikan sendiri. Itulah yang disebut tadi pengrusak. Nah, sumbernya dari mana? Dari ahli Taurat dan orang Farisi. Kristen jelas. Kenapa saya katakan demikian? Ketika ahli Taurat dan orang Farisi, ya, dari beberapa dari mereka, ini pada waktu itu berkumpullah nih beberapa ahli Taurat dan orang Farisi, ya. Berkumpullah mereka ahli Taurat, seluruh ahli Taurat dan orang Farisi pada saat itu. Nah, jadi beberapa di antara mereka bertanya kepada Yesus. Nah, yang di antaranya ini adalah orang-orang yang jahat dari ahli Taurat. Ada yang baik, ada. Ada yang bersih dari segala dosa, ada. Ada yang beriman kepada Taurat, ada. Ada yang baik, nggak semuanya. Makanya narasinya begini. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Yesus tahu apa yang hendak terjadi selanjutnya. Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Lalu apa jawab Yesus kepada mereka? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda daripadaku. Tetapi bagi mereka tidak akan kuberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Nah, tanda Nabi Yunus yang diberikan Yesus kepada mereka itu adalah tanda jahat, bukan tanda baik. Karena yang meminta adalah orang jahat. Yang meminta ini orang jahat. Tentu Yesus tidak akan memberikan tanda yang baik kepada mereka. Jadi tanda Yunus itu adalah tanda yang jahat yang diberikan Yesus kepada orang jahat juga, yaitu anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, apakah ahli Taurat yang setia kepada hukum Taurat diberikan tanda itu? Tidak. Mereka berada di mana? Mereka nggak kemana-mana. Yang baik-baik ini tidak kemana-mana. Mereka tetap tinggal di tanah kelahiran mereka, yaitu Yerusalem. Dan mereka tidak mengajarkan tanda Nabi Yunus kepada orang-orang Yahudi. Nah, jadi sehingga orang Yerusalem ini tidak percaya bahwasanya Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa. Maka ajaran itu nggak ada di Yerusalem. Nggak ada. Nah, di luar Yerusalem memahami tentang tanda Nabi Yunus, dan ada manusia ataupun sekelompok orang mengikuti ataupun mengimani tanda Nabi Yunus itu. Siapa yang mengajarkan? Ahli Taurat dan orang Farisi tadi, Karol. Nah, ketika mereka keluar dari Yerusalem dengan mengarungi lautan menjelajah daratan tadi untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Nah, itu yang diajarkan, mengimani anak Maria mati dan bangkit pada hari ketiga. Padahal itu adalah tanda jahat yang diberikan Yesus kepada orang jahat. Mereka ini perusak, Bang Carol. Al-Quran juga menegaskan jelas tadi, ya innal lazina, sesungguhnya orang kafir, innal lazina kafaru min ahlil kitab, dari golongan orang-orang yang ahli kitab, yaitu ahli Torah. Mereka ini adalah perusak. Dan orang-orang musyrik, mereka ini perusak. Mereka kekal selama-lamanya di neraka jahanam, khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kalau makhluk yang baik, makhluk yang taat kepada perintah Tuhan tidak akan melakukan namanya pelanggaran. Itu mustahil dia akan melakukan itu. Tidak akan melakukan namanya pengerusakan. Nah, kita masuklah ke dalam pemahaman tentang orang merusak alam, ya, seperti penebangan liar, penambangan liar dan lain sebagainya. Itu kan merusak itu. Nah, mereka nggak didasari dengan akal gitu. Iblislah yang menjadi bapak mereka.
Mereka nggak tahu bagaimana dampak ke depannya itu bagaimana. Mereka nggak mau peduli mereka. Padahal mereka tahu. Kalau seandainya aku tebang pohon ini, bagaimana nasib warga yang ada di bawah sana? Bagaimana nasib manusia yang ada di sekitar hutan ini? Ketika hujan nggak berhenti. Mereka tahu, tapi mereka nggak peduli. Nah, mereka juga berusaha itu. Jadi begitu dari saya, kepanjangan. Silakan Karol tanggapi, mohon maaf. Ya, silakan Bang Karol, nggak apa-apa. Diskusi santai aja. Kalau yang ditanyakan Al-Baqarah, maka kerusakannya di situ lebih kepada rusaknya akidah, keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan yang ditekankan di situ adalah dimulai dengan kerusakan hati, kerusakan keyakinan dan seterusnya. Kalau yang konteksnya di Al-Isra, ya, itu kenapa spesifik menyebutkan Isra? Karena memang ayatnya juga itu adalah tentang Bani Israel. Penyebutan di situ kadangkala menunjukkan bahwa potensi kerusakan terbesar itu ya datang dari mereka. Makanya ayatnya menggunakan taukid, penekanan gitu, ya kan? Kami tetapkan bahwa Bani Israel itu akan betul-betul melakukan kerusakan, dan penetapan itu dari Allah, bukan penetapan yang asal. Karena jauh sebelum itu juga Bani Israel sudah banyak melakukan kerusakan. Kemudian diingatkan tak mau juga, didatangkan kepada mereka yang bawa peringatan tak mau juga. Akhirnya ya, orang-orang yang seperti ini, itulah yang dikatakan Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang sudah Allah tutupkan hatinya, ditutupkan dalam kerusakan, maka otomatis secara logika yang benar, ya, ketika ditutupkan akal seseorang dalam kerusakan, maka potensi perbuatannya pun akan membawa kerusakan, karena sudah tidak ada lagi kebaikan dalam dirinya. Makanya saya katakan begini, Bang Koral, adanya ya tindak tanduk pencurian, perzinahan, ya, pembunbunan, segala macam kekejian itu, apa penyebab besarnya? Dia hanyalah hasil dari satu sebab yang sangat mengutama. Apa sebab utamanya? Adalah ketiadaan iman, ketiadaan sesuatu dalam diri mereka, akan ketakutan untuk melakukan itu. Itu diawali dengan membantah perintah Tuhan, terus pengingkaran terhadap kebenaran. Nah, kalau dua ini sudah tidak ada dalam hati, maka kerusakan apapun akan mungkin untuk dilakukan. Baik kerusakan terhadap penyesatan, baik kerusakan terhadap lingkungan secara langsung. Seperti itu, Bang Karol, kalau mau memahami Al-Quran. Ya, Allahu a'lam. Silakan. Masih azan, nanti kita lanjut. Carol, aduh, ketiduran kayaknya nih. Carol, woi, Carol. Ini agak mas lagi ini investasi di Gak nyimak, cuma bertanya, tapi nggak butuh jawaban. Ditinggalnya handphonenya, kawan ini kawan, dikecilkan volumenya. Bagaimana nih? Roll on, Rolling Stone, Rolex, Korol, Korol, Roll, mananya kau nih Roll? Ya ampun, sulitnya Kristen ini. Inilah kan Bang Karol ini. Saya menjelaskan, kalau saya menjelaskan di mimbar 30 menit 500-700 ribu. Kamu gratis aja nggak kamu dengar?
Masya Allah. Astagfirullah, enggak, canda, selingan. Nggak apa-apa. Ya, kirim aja nanti nomor sepatunya Ustaz ya. Siapa yang bata? Oh gini ya, Mbak. Malu si Kapra nih Padang. Kerol. Alah Majan. Tapi kampungnya di Nias. Mana kode? Makanya bulan 4 ini mau ke Nias orang ini kan. Ya jadi ketika ada kesepakatan antara Allah dengan iblis, ketika iblis meminta untuk ditangguhkan dan iblis diperbolehkan untuk menggoda umat manusia, cucu Adam, maka tidak mungkin Allah itu membiarkan kita untuk digoda iblis. Tidak mungkin. Dengan cara apa Allah menolong kita dari godaan setan? Dengan mengutus para nabi, mengutus para rasul, memberikan kitab kepada umat manusia supaya kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Itu cara nyaman Allah itu mencegah kita untuk berbuat jahat dari godaan setan ini tadi. Bayangkan begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk dibunuh. Barang siapa yang percaya atas pembunuhan anak manusia, maka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Astaghfirullahaladzim. Yesus itu datang ke dunia untuk mencegah orang-orang kafir itu melakukan perbuatan zalim, memberikan cahaya bagi mereka, mengajak mereka untuk bertaubat, bukan untuk membunuh anak manusia yang bernama Yesus. Aduh. Telah diislamkan Allahnya, Tuhannya yang tunjukkan, anaknya itu karena yang belanjakan barang. Nah itu kita herannya, kenapa mereka Astagfirullahaladzim. Mana bisa katanya langsung tuh. Carol, pingsan Carol. Ini hostnya siapa yang jaga ini? Biasa, pakai nanya lagi. Hah? Biasa, pakai nanya lagi. Emang nggak hafal suaranya? Aku gampang melupakan sih. Oh, Mak. Loh, kalau kayak gini wajib diminta minta statementnya ini. Kalau enggak bahaya. Ayo, teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Saudara kita Carol pingsan, guys. Carol. Bang Insan, bahas itu dong, otak separuh coba. Gimana cara counternya? Nggak tahu Nah, kan tadi janjinya begitu kan? Nggak ada janji, jangan ditambah-tambah. Emang dalilnya gimana itu bunyinya otak separuh itu? Soalnya Oten nge-framingnya ke perempuan tuh begitu mulu. Nanti saya dudukkan perkaranya insya Allah secara komplit. Kapan? Nanti malam insya Allah. Dengarkan ya, insya Allah. Soalnya banyak wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Bang Erik silakan. Benar, itu benar. Enggak, aku cuman bilang aja insya Allah itu ada di surah Al-Kahfi. Jadi Allah ketika Anda ya Bang Isan tadi, Ustaz Isan tadi mengatakan insya Allah nanti, itu wajib karena belum terjadi. Bagi kita umat muslim wajib kita mengucapkan insya Allah. Betul. Nah itu. Karena itu sebenarnya teguran kepada salah seorang nabi kan, ya, bahwa dia pernah ya memastikan satu perkara tanpa mengucapkan itu gitulah. Dia mengatakan begini, kita nggak usah sebutkan siapa nabinya. Dia mengatakan saya akan
memberikan jawaban kepada ini tentang jawaban juga. Ada pertanyaan dari orang kafir kepada Nabi, ya lalu dia mengatakan saya akan menjawabnya besok gitu. Padahal dalam rentang waktu beberapa hari baru Allah turunkan ayat untuk jawaban itu. Makanya beliau sempat bingung kenapa gitu. Ini ada pertanyaan mendesak tapi nggak langsung turun jawaban. Ternyata yang paling Allah soroti itu adalah kehilapan beliau untuk mengucapkan itu tadi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan engkau katakan saya pasti akan melakukan perbuatan itu esok hari kecuali ya ayyasha Allah. Kecuali itu pasti bisa terjadi hanya karena kehendak Allah. Makanya kita diwajibkan mengucapkan insya Allah untuk sesuatu yang akan kita lakukan atau untuk sesuatu yang belum terjadi gitu loh. Ya itulah indahnya Islam ya. Allah mengajarkan kita supaya tidak berlaku sombong kan gitu. Ya kalau kita pasti ku bayar, pasti. Nah, kan gitu. Pasti ku kerjakan itu, tenang aja. Nah, sombong itu namanya. Jadi Allah mencegah itu gitu pada kita supaya sebelum itu kita mengucapkan insyaallah illa ayasya Allah. Masya Allah, keren kan. Karol, oi. Masya Allah, iya itulah Islam. Masya Allah, semua Allah bimbing. Bahkan dalam doa kita setiap hari, doa zikir petang, pagi petang, Allah mengatakan, kita mengatakan kepada Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan sampai engkau lepaskan aku melakukan perbuatan walau hanya sekedip mata tanpa pengawasanmu. Lihat, kalau saja Allah bebaskan kita begitu saja, tentu kerusakan yang kita lakukan akan sangat besar. Makanya kita butuh diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala walau hanya kedipan mata itulah. Itulah Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada kita gitu. Cinta ya kan, rahmatnya sangat besar. Jangan mengobrol cinta entah kayak siapa di mana-mana, cinta mulu. Itu nggak boleh itu. Dicurhat. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Saya suka emosi tuh kalau melihat orang di mana-mana obrol cinta, semua cewek dipanggil sayang. Aduh. Udah nggak ada otena apa kita rungkat dulu abang-abangku? Minta tolong di doa kafaratul majelis. Abang Insan, Abang Erik. Di sini juga mau komat di masjid saja. Nanti lagi insya Allah ya kita sambung. Iya teman-teman, ya alhamdulillah ya kita akhiri pertemuan kita yang singkat, walau hanya pertemuan suara, belum pertemuan raga. Tapi yang terpenting adalah bertemunya ruh-ruh kita dalam kebaikan, untuk mengingatkan kepada kebenaran ya. Itu yang terdapat di surah Al-Asr itu, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap kebaikan yang kita ucapkan dapat membawa kepada pahala, dan ucap kata yang salah semoga juga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi itu, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati-hati yang tidak lagi takut kepadamu. Wa min nafsin la tashba, dan dari nafsu jiwa yang tidak pernah puas ya akan kerakusannya. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa-doa yang tidak diijabah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba,
ya, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang senantiasa diterima. Allah manfa'na bima 'allamtana, ya Allah, berikanlah kami manfaat dari setiap apa yang Kau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, ajarkan kami ilmu-ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Wazidna ilman nafi'a, tambahkan kepada kami setiap ilmu yang membawa kepada kebahagiaan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, ya Allah, jadikanlah kumpulan kami ini kumpulan yang Engkau rahmati, wa tafarraqa min ba'diha tafarraqan ma'sumah, dan berpisahnya kami dari room ini juga berpisah dengan diberikan pengawasan agar kami tidak melakukan dosa-dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Ya. Kalau masalah tema tuh hostnya. Hostnya tuh hajar aja, hajar. Jelaskan, host. Dia lagi sholat kayaknya. Dia lagi sholat. Lu Besti, lu tumben nggak buka room? Hah? Lagi biasa, doi lagi sibuk kerja. Oh, doi lagi kerja ya? Iya. Iya, biasalah. Hostnya lagi sholat ya? Oke, ya udah ngomong aja. Nggak sholat ya? Sama siapa aja. Gabung aja kita ngobrol-ngobrol di sini. Kak Ratu, menurut Kak Ratu dengar dari bawah tuh apa tanggapan Kak Ratu? Aku baru ini sih, baru lewat Toto udah di Jambak aja, jadi aku belum mendengarkan keseluruhan. Tadi lagi menjelaskan apa? Gini. Bang Hosia, ateis tadi sama Bang Hosia berpendapat ateis itu orang-orang yang tidak pernah bermasalah karena tidak percaya Tuhan. Nah, sementara kami yang muslim-muslim itu mengatakan justru manusia tanpa agama itu kacau, karena agama itu adalah dari pengertian definisinya itu tidak, agama itu agar tidak kacau gitu loh. Jadi agama itu supaya tidak kacau. Nah, menurut Mbak sendiri gimana? Ini lagi bahas tentang ateis. Yep. Oke, tunggu sebentar ya. Apakah ateis itu tanpa agama sesuai dengan klaimnya Hosia? Hidup mereka tidak rumit. Justru orang punya agama ini lebih rumit. Iya, terikat dengan peraturan. Bahkan ada temen gua yang Lo jangan mempengaruhi biar dia sendiri punya pendapat. Itu kan pendapat pribadi. Iya. Besti, pendapat lu tentang ateis? Nggak apa-apa. Aku mah orangnya nggak terpengaruh mau orang yang ngomong. Ada temen gua satu ateis ya. Dia ateis gini ya. Dia bilang agama itu candu, dia bilang. Agama itu candu, dia bilang. Ada yang berkata seperti itu. Karena mereka belum tahu fungsinya apa itu sebetulnya agama gitu loh. Dia orang pintar, dia bilang agama itu nyandu itu, dia bilang nyandu, dia bilang. Kalau seandainya dia mengerti, orangnya pintar. kalau dia mulai berpikir kehidupan ini setelah mati kemana, nah itu pasti akan ada surga dan neraka, pasti akan memilih agama, pasti. Mereka berpikir orang mati kan nggak tahu apa-apa. Ya, karena dia berpikir tidak ada. Dia bilang orang mati kan udah urusan orang itu gitu. Karena dia berpikir tidak ada neraka dengan surga. Iya. Makanya dia merasa nggak perlu ada agama itu. Siapa Kenjo? Saya mau tanya, Kenjo tahu nggak kalau di Amerika Serikat sekarang itu rata-rata orangnya ateis, dia nggak mau tahu dengan Tuhan, masa bodoh dengan agama. Percaya nggak itu dulu? Fakta ya? Dengan fakta setuju ya. Banyak rata-rata orang Amerika bule sana tuh yang udah agnostik banyak. Iya. Ya agnostik juga. Oke. Nah sekarang kita ke Saudi Arabia nih. Itu mayoritas dan hukum negaranya Islam kan? Negara Islam berarti kan? Nah sekarang saya mau tanya, tingkat kejahatan di Amerika sama di Saudi tinggi mana? Waduh, gua nggak baca datanya tuh bro.
Oh, harus Menurut ada. bro, Tinggal googling. lebih banyak mana? Lebih banyak Itu mana? nggak Lebih banyak jujur loh, Amerika nggak Serikat. jujur saya, nggak jujur itu yang nggak Iya, itu iya. Enggak, kalau nggak tahu kok nggak berani jawab ini. Jadi jujur lu. Ada sebentar tinggal buka statistiknya di Google kan tinggal buka dari tingkat Iya. kriminalitas. Ya, makanya gua tanya. pembunuh, bunuh. Kayaknya dia sudah mulai menyadari sesuatu Bang Maka, makanya dia berpikir seperti itu. Ini aku ratu. Itu kalau seandainya membahas Amerika dengan Arab, ya kan? Soalnya kalau di Arab itu sudah jelas kan soal masalah keuangan dia memang sudah mencukupi, ya kan? Terus kalau seandainya dibandingkan dengan Amerika, ya jelas lah soal masalah keamanan lebih nyaman di Arab. Oke, Bukan kita sekarang gini, Ge. bukan ngomongin Iya. agama ini ya, bukan Iya, ngomongin iya, iya. agama. Ini Bukan. masalah Oke, tentang iya. Social life, ini keuangan, social life iya. konteksnya. Iya, social life ini. Oke, sekarang gini deh. Saya ralat, saya geser Saudi Arabianya ke Malaysia. Oke. Ya, ke Malaysia. Nah, tingkat kejahatannya tinggi di Amerika Serikat apa Malaysia? Kita harus sama-sama jujur nih. Kalau enggak ya kita tinggal buka statistik di Google. Malaysia Dari itu kurang lebih kayak kita lah. Iya, mesti Nah, gimana itu? mesti Artinya- buka statistik. Jadi kita Iya, bisa. iya. Kan Oke. ada ya pasti tingkat kejahatan di satu Pasti negara ada, itu kan ada. pasti Soalnya ada. gini ya,